dan konseling, tapi ternyata mereka masih memiliki bayangan yang lain. Kok saya nggak pengen jadi guru, kok kayaknya enakan jadi psikolog, kok saya masih terbayang-bayang mau ke kedokteran gitu. Saya masih pengen jadi anggota dewan misalnya. Nah itu banyak kami temui di prodi kami, termasuk kalau di sekolah gitu ada guru BK nggih Miss Iin, Miss Nuha. Kalau di tempat kami dosen BK itu juga memegang peranan sebagai ala-ala guru BK-nya kalau di kampus. Jadi ketika ada mahasiswa yang kira-kira ya satu semester itu 16 kali pertemuan, biasanya mereka masih bersemangat di awal-awal. Jadi di awal-awal setelah PKKMB atau masuk semester awal itu mereka semangat, tapi kemudian nanti agak gelandor gitu di tengah. Nah gelandor ini mereka bisa bertahan ataukah semakin terperosok. Nah itu biasanya kami sudah mulai warning di situ, kok mulai banyak nggak masuk di kelasnya Bu A, nggak masuk di kelasnya Pak B gitu. Kami biasanya kumpulkan data, kemudian kalau memang sudah komprehensif biasanya mahasiswa akan kami panggil berikut dengan orang tuanya, ayah dan bunda. Jadi kalau di tempat kami ketika ada sesuatu terjadi pada anak atau mahasiswa, itu kami tidak menyelesaikan hanya dengan mahasiswa saja, tetapi juga dengan orang tuanya. Kalau jauh seperti apa Bu Naning? Nggih, kalau jauh kadang kami Zoom meeting, kadang pula kami juga datang ke rumah dari adik-adik mahasiswa yang memang punya kebutuhan untuk dielus-elus gitu ya. Macam-macam di mahasiswa itu, tidak hanya di sekolah saja. Kadang di sekolah bagus begitu ayah dan bunda, tapi ketika masuk ke kampus itu muncul sesuatu. Karena apa? Barangkali karena yang akan kita sampaikan ini nanti begitu nggih. Jadi kajian teori, kemudian pengalaman-pengalaman yang nanti akan saya sampaikan di sini sehingga sangat memungkinkan untuk sharing bagaimana kondisi putra-putri ketika di rumah dan harapan karirnya di masa depan. Begitu ayah dan bunda pengantar dari saya. Kemudian ini nama saya, tetapi biasanya karib dipanggil Bu Naning karena memang orangnya kalem pembuatan gini Mr. Al supaya tidak rame gitu ya. Biasanya dipanggil Bu Naning. Ya, monggo Miss Iin. Judulnya tuh studi lanjut, kata hati, prospek karir, dan ekspektasi eksternal. 3 hal ini adalah 3 hal yang saling berkaitan ayah dan bunda. Jadi anak-anak itu sudah punya keinginan sendiri. Nanti pasti akan ada yang dawuh, kok anak saya manut-manut aja ya? Kok anak saya kayaknya belum punya bayangan ya? Pasti ada yang seperti itu. Jadi kok sepertinya lempeng-lempeng aja, wes pokoknya manut umi gitu, manut uma gitu, ada ya bunda ya. Tapi sebetulnya mereka ada kok kata hatinya. Jadi lempeng gitu. Ada juga yang sudah berani untuk ngomong. Aku tuh pengennya jadi kalau anak saya masih kelas 1 SD ayah bunda, cita-citanya belum bisa dikatakan realistis gitu, cita-citanya masih eksploratif sekali, tapi bertahan agak lama ini, dari mulai dia TK sampai sekarang cita-citanya masih pengen jadi koki. Ya bagus. Tapi kadang saya mikir, koki di Indonesia nanti kayak apa itu? Apakah nanti mau punya restoran sendiri? Apakah dia mau bekerja di mana gitu? Apakah dia mau masuk ke seni tata boga dan seterusnya? Itu kan kami orang tuanya sudah mulai berpikir. Karena dulu zaman mungkin kita agak-agak seusia nggih ayah dan bunda, ketika ditanya mau jadi apa tuh jawabannya paling guru, dokter, pramugari, presiden gitu. Sekarang sudah agak ini ya, agak unik gitu. Ada yang pengen jadi petani. Kalau zaman dulu mungkin jadi petani tuh kok jadi petani, padahal kalau dipikir-pikir petani kan kaya raya ya, sawahnya banyak, kerbaunya banyak, sapinya banyak, punya pegawai, enak juga ya. Jadi artinya karir itu pilihannya sebetulnya ada banyak sekali, hanya kadang kita menyempitkan. Maka ada kata hati yang harus kita dengarkan dari anak-anak. Kemudian ada prospek karir. Nah tadi kalau saya ceritakan anak saya pengennya jadi koki, prospek karir koki di Indonesia itu seperti apa? Berapa chef yang kita kenal di Indonesia? Berapa program masak-masak di televisi yang bisa sustain hingga sekarang? Berapa restoran yang bisa muncul kemudian bertahan gitu ya? Jadi ada prospek karir di situ yang perlu untuk kita lihat. Sekarang kan prospek karir yang paling tinggi itu konten kreator ya ayah dan bunda. Saya misalnya menjadi pembicara, menjadi dosen, menjadi konselor. Kalau misalnya saya itu kreatif, mungkin bisa jadi konten kreator. Jadi sambil seperti ini, sambil pasang iya, sambil pasang kamera sendiri disalurkan ke YouTube,
Wah, sudah senang itu yang mendengarkan, sudah nggak perlu datang ke sini, sudah sambil layah-layah di rumah, ini Bunani ngomong apa gitu, sudah bisa nyambung di situ, bisa dapat cuan juga. Tapi ternyata belum sampai ke digital seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini barangkali juga yang paling penting ayah dan bunda, ekspektasi eksternal. Eksternal yang paling dekat itu adalah yang dari orang tua. Karena ya harus diakui bahwa orang tua itu jauh lebih banyak punya pengalaman, jauh lebih banyak makan asam garam ya bahasanya dibandingkan dengan anak-anak. Ada reels kemarin tuh saya temukan pas ngobrol gitu di rumah. Ini loh ada reels lucu. Pas ada anak gak mau sekolah zaman dulu, orang tuanya ngomong, wes lek gak gelem sekolah, kalau gak mau sekolah, kamu pergi ke sawah aja angon kambing, tak belikan kambing. Andaikan saya mau tuh sudah kaya mungkin sekarang ya. Dulu jadi ancaman. Ternyata itu peluang begitu. Nah, ekspektasi eksternal itu kadangkala juga bisa mendorong, kadangkala bisa jadi menjadi penghambat. Nah, apakah kita ingin menjadi bagian dari yang mendorong ataukah bagian yang menghambat? Caranya seperti apa ya tahu itu dorongan atau hambatan? Karena saya yakin semua orang tua inginnya mendorong putra-putrinya supaya sampai pada karir yang relevan, karir yang sukses, karir yang bisa menghidupi dirinya sendiri bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis, juga secara apa ya, semua hal kan kita ujungnya pada karir yang mungkin membuat mereka tuh kerja tapi sebetulnya tidak ngoyo banget nih oleh oke berpengaruh ke banyak orang, berdampak gitu, lalu mereka juga happy, tidak terlalu stres dengan tekanan kerja, pinginnya seperti itu. Tapi in this economy kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan ayah dan bunda. Monggo Miss Iin bisa lanjut. Nah, kita kenalan dengan yang namanya karir dulu ya ayah dan bunda. Kalau kita ingin berbicara tentang karir, maka mungkin diantara kita akan menyamakan dengan pekerjaan. Bu Naning sekarang berkarir di mana? Oh, jadi dosen. Nah, itu kebanyakan begitu ya. Jadi guru, jadi petani tadi itu, jadi penjual sayur, jadi penjual atau punya catering di rumah. Nah, itu biasanya akan kita sebut pertama kali. Dan jarang orang Indonesia mengatakan karir. Biasanya yang dikatakan adalah pekerjaan. Kalau pulang kampung waktu Idul Fitri, saya kan dari Trenggalek ya, ayah dan bunda suami saya dari Malang. Kalau kami pulang kampung itu yang ditanya pertama adalah saiki kerjane ning endi gitu. Sekarang kerjanya di mana? Kerjanya jadi apa? Ya, yang akan kita diskusikan hari ini lebih luas daripada itu. Jadi memang karir itu salah satu aspeknya adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan kita seperti apa? Dan biasanya pekerjaan itu memang punya label ya. Wirausaha, wirausahanya di bidang apa? Guru, gurunya di mana? Lalu dosen, dosennya di mana? Peneliti, ada tuh pekerjaan peneliti. Mungkin zaman dulu meneliti apaan? Ternyata ada yang namanya departemen BRIN gitu ya Bapak Ibu di pusat. Itu pun juga masih ada di daerah-daerah. Saya kerja jadi Widya Iswara. Pekerjaan apa itu? Ternyata ada yang namanya Widya Iswara. Ia adalah pelatih, banyak yang dilatih. Ada dosen, ada guru, yang semua kebijakan dari kementerian kemudian beliau salurkan kemana-mana. Nah, macam-macam pekerjaan inilah memang nanti akan menjadi salah satu aspek dari karir. Tapi ternyata karir jauh lebih luas daripada hanya sebuah pekerjaan. Kadang kalau kita bicara pekerjaan kan kita kerja apa, kita dapat apa gitu ya ayah bunda. Tapi ternyata ketika kita bicara karir, maka konsepnya pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan panggilan hidup. Ayah dan bunda kenal Tompi ya? Ya mungkin kalau kenal salaman foto gitu enggak, tapi tahu ya Tompi. Eranya kan masih era Tompi. Tompi itu kan dokter bedah ya. Tapi kan beliau masih bisa menghasilkan sesuatu dari menyanyi. Masih bisa lagi menghasilkan sesuatu dari cara yang lain. Nah, ini kira-kira karirnya yang mana? Entertainer ataukah dia dokter? Dosen juga seperti itu. Jadi banyak ya di UNS itu yang bekerja sebagai dosen, tapi beliau juga punya catering. Beliau juga punya persewaan videotron, punya persewaan lapangan bola mini. Ini sebenarnya wirausaha atau
dosen atau yang mana. Nah sebetulnya dua-duanya bisa saja menjadi karir beliau. Hanya memang yang disebut dengan karir tidak hanya berbicara tentang kerja saja, tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tapi lebih dalam daripada itu. Orang yang sudah bekerja, kemudian bekerjanya sesuai dengan panggilan jiwa atau passion, itu masuk ke bagian karir yang lebih luas. Tanggal 8 September kalau saya tidak salah ingat, kebetulan di UNS itu mengundang 3 narasumber. Narasumbernya agak keren-keren. Saya belum sampai ke situ ya, masih jauh sekali ke situ. Yang kami undang adalah Nicholas Saputra, ibu-ibu. Nah, biasanya nih emak-emak sedunia antri gitu. Jadi pas ada acaranya Niko itu, UNS tuh rame banget. Iki wongen di semuanya pada datang, ternyata mau foto sama Mas Niko. Padahal kami yang orang dalam pun nggak boleh foto sama manajernya. Nah, kemudian yang kedua Raditya Dika, era juga ya, ayah bunda ya, penulis, kemudian dia podcaster pertama, termasuk yang mbah-mbahan nih konten itu kan, konten kreator itu ada di Raditya Dika, dan gongnya lagi ada Mbak Najwa Shihab. Nah, kebetulan yang kami bahas juga tentang karir pada saat itu, makanya yang datang tuh dari kapasitas auditorium 1.500 yang datang 2.000-an ayah dan bunda. Nggak dapat di depan nggak apa-apa, yang penting kami bisa nonton Nicholas lewat katanya. Nah ternyata salah satu inti dari pembicaraan beliau-beliau itu juga tentang bagaimana passion itu bisa memengaruhi karir kita. Ternyata Mbak Nana pada saat itu kan ini ya, punya acara sendiri nggih di TV Mata Najwa kalau saya nggak salah. Kemudian Mas Radit itu juga menulis buku mulai dari Marmut Merah Jambu, Kambing Jantan, segala macam ketika dia kuliahnya pun juga dia beberapa kali kan di UI, kemudian pindah ke Amerika karena nggak ketemu gitu dengan passionnya. Termasuk Nicholas Saputra, kenapa bertahan di film. Ternyata mereka mengatakan bahwa bekerja itu memang ada dua. Kadang yang pertama bekerja karena harus dulu. Mbak Nana tuh ikut di Mata Najwa sampai bertahun-tahun, tapi kemudian sekarang mendirikan satu perusahaan baru namanya Narasi TV. Nah, Narasi TV ini dibuat sesuai dengan ideologinya Mbak Nana, Mbak Najwa Shihab itu. Apa yang harus ada di situ, programnya apa saja, yang diundang siapa, kira-kira mau berdampak seperti apa, itulah passionnya baru berkembang. Kenapa kok tidak dari awal kerja itu harus sesuai passion? Ya karena kalau kita menuruti passion saja, mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu yang besar, tidak dapat uang, tidak dapat link, tidak dapat kesempatan-kesempatan yang lain. Maka memang di dalam perjalanan menuju karir, ada kalanya kita perlu mengejar sesuatu yang disebut dengan penghasilan dulu. Begitu penghasilan sudah diperoleh, maka bisa mengarahkan diri ke passion yang dia inginkan. Nah sekarang Mas Radit itu selain menulis buku, dia juga punya podcast. Kan coba-coba juga trial dan error dulu baru ketemu ritme menjadi podcasternya. Kemudian baru menyutradarai film dan sebagainya. Jadi berkembang ya Bapak Ibu. Kalau dulu ditanya dosen ya sudah dosen tok gitu. Nah kita perlu mengembangkan pemikiran bahwa karir itu tidak sekedar bekerja mendapatkan upah, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan diri, mengembangkan passion sesuai dengan apa yang saya inginkan, termasuk di dalamnya berdampak untuk orang lain. Itu juga bagian dari karir. Terakhir, ternyata yang namanya karir itu pada akhirnya akan meresap ke seluruh lini hidup kita. Kalau saya menjadi seorang konten kreator, kreasi apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat? Kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat kontennya masak-memasak misalnya, apa yang ingin disampaikan di situ? Nilai-nilai apa yang ingin didrive ke orang lain? Apakah cara memilih bahan masaknya? Apakah di situ tuh ada semacam pesan yang ingin disampaikan bahwa ini loh, meskipun saya repot, meskipun saya sibuk, saya bekerja, tapi saya masih mengutamakan keluarga dan bisa bikin konten gitu. Cara bikin kontennya pun yang tidak meninggalkan keluarga juga tidak meninggalkan pekerjaan saya. Jadi meresap ke seluruh lini hidup. Sampai orang-orang itu bisa melihat, kalau saya mau mencari orang yang seperti ini, maka itu ada di beliau, ada di beliau. Saya ingin melihat seseorang yang
penuh karisma, maka ya itulah orangnya gitu. Jadi bisa mencitrakan diri sesuai dengan apa yang dia yakini bahwa itu passion hidupnya. Bekerja sesuai dengan hati, baterai sosialku sudah habis gitu. Ya sering ya ketemu ya misalnya, baterai sosialnya udah habis Bu, padahal ini nanti masih akan sampai sore. Ya habis gak habis, kalau kerja harus kerja gitu kan. Nah itu ternyata juga berpengaruh. Untuk meminimalisasi masalah, maka ini karir mesti dipetakan sejak dini. Bukan meniadakan masalah, tapi meminimalisasi. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau meniadakan masalah, selama kita ada di dunia ini ya pasti akan datang saja itu. Diundang gak diundang, masalah selalu ada. Jadi, monggo. Nah ini lanjut, Miss In. Ini adalah penelitian Ayah dan Bunda. Ini penelitian yang kemarin saya cari di tahun 2025 yang terkait dengan karir yang ada di Indonesia saja. Saya tidak ke luar karena kalau di luar barangkali sudah beda treatmentnya ya. Kalau di Indonesia ternyata di sini disebutkan bahwa pengangguran itu rupanya cukup tinggi ya di Gen Z. Ya nggak tahu karena apa. Salah satunya barangkali karena pilih-pilih pekerjaan yang kiranya cocok untuk mereka. Dan Gen Z itu kan tadi ya, saya punya keahlian, saya ingin bekerja sesuai dengan keahlian saya, bayarlah saya sesuai dengan keahlian. Pertanyaannya ada atau tidak yang seperti itu? Yang mau kayak gitu tuh ada apa enggak? Tapi unik loh, Gen Z itu berani jualan dengan modal apa adanya. Beneran. Kalau kita mungkin zaman-zaman kita tuh mikir ya, nanti kalau modal sekian balik enggak, mereka kadang tidak terlalu berpikir seperti itu. Dengan modal digital, itu mereka sudah bisa sekelas bikin template untuk story, Ayah Bunda. Story IG itu kan sekarang harus keren gitu ya. Nah mereka bikin story IG itu dijual, template-nya. Kemudian iya, template-nya dijual. Lalu bikin template untuk PPT dijual. Bukan isi PPT-nya, tapi template PPT-nya. Biar PPT-nya lucu, biar cantik gitu. Kadang mereka jadi kalau sudah ada isinya mau bikinkan Powtoon. Terus jualan yang ini, akun-akun sharing Netflix, akun sharingnya Canva. Kalau di tempat kami kan pakai Canva gitu. Itu mereka mau jualan. Jadi mereka tuh modalnya ada, memang modal nekat namanya ya, tapi bisa kalah kita dengan digitalisasi. Tapi ternyata masih ada juga angka pengangguran. Nah di sini pendidikan itu juga ternyata tidak terlalu bukan tidak berpengaruh, tapi ada pula kaitannya. Pendidikan yang tinggi belum tentu menjamin mereka langsung bekerja. Ada kalanya masa tunggu, kemudian ada kalanya pekerjaan-pekerjaan mereka juga tidak banyak di lapangan. Mohon maaf, ini saya tidak bermaksud mengerdilkan siapapun. Di minggu lalu kebetulan saya ada penilaian GTK, kemudian ketemu dengan beberapa dosen. Ternyata beberapa jurusan yang ada di UNS di tempat kami itu juga tidak banyak dicari, utamanya untuk yang kependidikan. Jadi tidak semuanya, kan banyak yang bilang enak nanti jadi guru gitu ya, pasti ada sekolah yang butuh. Ternyata juga banyak yang tidak dibutuhkan. Apalagi untuk jurusan-jurusan yang sekiranya di sekolah itu hanya sedikit butuhnya. Maka sekarang larinya kalau keguruan itu kalau nggak ke PGSD, PGTK atau PG PAUD itu ke BK. Karena banyak yang masih dibutuhkan. Yang lain-lain itu barangkali meskipun ada butuhnya, tapi tidak semuanya membutuhkan. Karena kan angka pensiun juga tidak tinggi ya Bapak Ibu. Nah itu perlu untuk dievaluasi. Makanya kemarin ketika mau buka S2, mau buka S3 di UNS itu pertanyaan pertamanya adalah kira-kira ini nanti ada yang mau mendaftar apa enggak? Kalau ada yang mau mendaftar kita buka, kalau tidak nanti operasionalnya akan lebih besar lagi. Yaitu S2, S3 yang kemudian tidak bekerja sesuai dengan passion, tidak bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan ternyata juga banyak. Ini pengangguran lagi, kemudian pengangguran terdidik ya. Ini ada literatur reviewnya di situ. Nah kemudian kaitannya dengan digitalisasi. Memang kalau Gen Z sekarang yang paling disukai adalah pakai celana kolor atau yang perempuan pakai daster gitu aja, tapi kerja di rumah dan menghasilkan sesuatu. Karena betul lah ya Bunda, saya dan rekan-rekan dosen itu kalau mau bikin YouTube itu pasti banyak yang mau melihat, yang mau mengakses berita-berita atau
keilmuan yang kami bagi. Sayangnya sebenarnya kami mau ayah bunda, tapi waktunya yang nggak ada karena memang di kampus sudah plotnya sedemikian padat gitu, dan itu tidak disukai oleh Gen Z. Ya nanti kita diskusikan. Kemudian lanjut, ini masalah yang lain. Kalau yang tadi itu kaitannya dengan pengangguran, kalau yang sekarang ini yang bagian sebelah sini ya, itu terkait dengan stres kerja. Terbukti bahwa generasi saat ini job stressnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi saat dulu. Bukan berarti nggak kuat ya mereka, apa mungkin kultur ya yang membentuk, atau mungkin parenting yang membentuk. Kalau parenting berarti kita dong yang kena. Orang-orang tua zaman dulu, ibu saya, ayah bapak saya gitu, mau saya nangis gelundung-gelundung kalau aturannya nggak boleh beli itu, nggak boleh dapat itu kan enggak. Dan itu membuat kita, saya lah, kuat. Ya nggak apa-apa, nggak punya juga nggak apa-apa, nanti beli sendiri. Nah kalau anak sekarang barangkali beda, tapi bisa jadi juga karena parenting kita gitu. Zaman dulu dibandingkan dengan orang lain adalah hal yang makanan sehari-hari. Lihat tuh tetanggamu, lihat tuh kakakmu, lihat itu makanan sehari-hari. Kalau kita sekarang kan mungkin tidak ya, ngapain banding-bandingkan dengan orang lain. Bisa jadi itu, bisa jadi juga karena eksternal ya, karena memang tuntutan kerjanya tinggi. Rans Entertainment itu ya ayah bunda, sejauh yang kita lihat kan kayaknya enak menjadi anak buahnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Saya mau jadi PNS, pegawai Nagita Slavina. Tapi ternyata angka mengundurkan diri di sana itu juga sangat besar. Kenapa? Bayangkan ayah bunda, di sana mereka harus ada konten setiap hari yang kadang mungkin membuat jam istirahatnya juga tidak teratur. Ya kalau jam makan mungkin aman ya karena disediakan gitu di sana. Kemudian kalau sawah di sana harus revisi, revisinya juga bukan revisi yang sederhana. Jadi tuntutan bekerjanya pun tinggi. Guru zaman sekarang, wah kalau cerita guru ini kayaknya banyak sekali tantangannya. Mulai dari guru penggerak, belum kalau nanti PPG, belum kalau nanti harus ikut sertifikasi ke sana kemari, belum sekarang ada yang namanya pembelajaran mendalam gitu. Jadi semua hal yang dibawa oleh Kementerian Kebijakan itu harus kita imbaskan ke semua anak didik. Dan menghadapi sekarang masih Gen Z ya, yang di SMAJ masih Gen Z, nanti sebentar lagi akan ketemu dengan Alpha. Yang Alpha itu karakteristiknya juga lucu pokoknya. Beda lagi gitu. Jadi tantangan kerjanya luar biasa. Yang terbaru di tempat saya di Trenggalek, barangkali ayah bunda pernah melihat di Reels gitu ya, seorang guru itu dipukul oleh kakak dari muridnya karena HP-nya diambil, mergo HP-nya dipakai untuk bermain ketika pelajaran berlangsung. Ternyata orang tuanya tidak terima, kakaknya tidak terima, dipukullah dia. Nah sekarang jadi rame sekali yang di Trenggalek itu. Nah belum yang seperti itu, sudah nggak usah berat-berat. Ketemu dengan siswa yang lemes gitu ya, lemes ketika sekolah, mengerjakan tugas juga lemes, itu kadang juga membuat guru-gurunya ikutan lowbat. Aduh mau diapakan lagi ini, mau diajak ngobrol yang kayak apa lagi ini. Nah itu tuntutan kerjanya barangkali tinggi juga, dan lain-lain ya ayah bunda, ini stres kerjanya. Kemudian yang di sini apa sih yang dicari Gen Z? Perjalanan karir yang seperti apa yang mereka inginkan, termasuk keputusan melanjutkan pendidikan tinggi, efikasi diri, work life balance. Work life balance itu juga menjadi satu kebutuhan untuk generasi Z. Kehidupan yang seimbang antara pekerjaan, keluarga, spiritual, dan lain-lain. Tapi yakin saya ayah bunda, untuk sampai ke WLB itu kita perlu perjalanan dulu. Sebelumnya pasti harus jatuh bangun dulu ya, untuk menikmati pekerjaan kita, untuk melihat pekerjaan kita dari berbagai sisi. Baru nanti itu yang namanya work life balance itu seperti apa. Toh WLB di setiap individu itu pasti berbeda-beda. Ibu yang bekerja di rumah, mengurus putra putri, itu work life balance-nya juga beda dengan ibu yang bekerja. Kalau kita melihat dengan kacamata yang sama, akhirnya ya kita hanya akan merasa kayaknya nggak balance hidupnya, nggak seimbang hidupnya. Maka ada yang bilang, ketika pekerjaanmu itu bisa membuatmu tetap sholat tepat waktu, kemudian tetap bisa bertemu dengan keluarga, tetap bisa merasa bersyukur, itu yang namanya work life balance. Karena kalau kita lihat pokoknya di rumah aja, nah itu work life balance atau cari enak ya, kita nggak tahu. Jadi bias juga.
Monggo Miss Iin. Ini tadi itu masalah-masalah yang akan kita hadapi ketika ngobrol dengan Gen Z. Nah, kita masuk ke bagian yang karirnya ya Bunda. Di sini kita mulai dari memilih studi lanjut. Karena sekarang kan pemilihan studi lanjut itu banyak pertimbangan, banyak pilihannya. Kemarin kebetulan saya ke SMK, dan di SMK itu tidak sesederhana zaman saya menjadi guru SMK dulu. Kebetulan saya pernah menjadi guru SMK setahun. Itu jurusannya tuh simple ya, TKJ, teknik komputer jaringan, multimedia, animasi, RPL tuh rekayasa perangkat lunak, kan udah ya jelas. Sekarang tuh banyak sekali namanya, terus disingkat-singkat. Ini apa gitu ya? Itu mereka harus kenal itu dulu baru bisa memutuskan studi lanjut. Ini juga demikian. Studi lanjut ini kita akan bagi-bagi nanti. Apakah benar-benar mau melanjutkan studi ataukah tidak? Kalau iya, ada pilihannya. Universitas, institut, akademi, atau mau di ini pondok pesantren yang di dalamnya itu ada kampusnya. Yang mana nih yang mau dipilih? Itu dulu yang perlu untuk dipertimbangkan. Nah, ternyata ada beberapa langkah ya dan Bunda untuk kita bisa memilih studi lanjut yang supaya tadi ya ekspektasi eksternal, prospek karir dan kata hati itu bisa terfasilitasi semuanya. Mulai dari kenali potensi, kenali prospek karir, lanjut misi lanjut. Nah, ini kemudian pilih studi lanjut yang sesuai dengan poin 1 dan 2, diskusi dengan orang tua dan keluarga, lanjut. Konseling karir, yang keenam, kumpul data melalui pengalaman orang lain, membaca dan sebagainya. Lanjut. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan kenali diri dan potensi. Ayah Bunda, saya yakin semua individu itu punya potensinya sendiri-sendiri. Tidak bisa sama, disamakan, dianggap sama antara satu dengan yang lain. Nah, potensi sebetulnya bisa kita lihat mulai dari dia kecil. Jadi mulai dari dia kenal dengan yang namanya kegiatan itu sebetulnya mulai bisa dilihat di situ. Nah, sekarang kan sudah SMA Bu Naning, sudah terlambat dong gitu. Belum ya Bunda. Jadi masih bisa kita lihat. Meskipun saya yakin observasi atau pengamatan langsung kita pada anak-anak itu sudah bisa menyimpulkan anak ini sukanya di bagian apa. Dia lebih unggul di bagian mana. Maka kalau anak dileskan atau dimasukkan ke tempat les, sebetulnya itu juga menjadi salah satu upaya kita untuk bisa mengenali potensi. Termasuk kalau mereka memilih ekstrakurikuler, itu juga mengenali potensi secara tidak langsung. Nah, potensi ini kan banyak sekali ya, ada bahasa, ada matematis, ada olahraga, ada entertainer dan sebagainya. Maka itu perlu kita wadahi terlebih dahulu. Ya, kalau dibilang terlambat banget tidak ya, tapi sebetulnya kalau dari kecil sudah kita kumpulkan data-data itu, kemudian kita lihat seperti apa perkembangannya, itu akan lebih memudahkan kita. Yang menjadi masalah kadangkala orang tua tuh denial. Denial itu tidak mau menerima kalau anaknya punya potensi yang mungkin berbeda dengan kita. Betul ya, langsung relate gitu bunda-bunda. Kok dia sukanya masak sih, laki-laki kok sukanya masak gitu lah. Kalau sukanya masak ya gimana, yang tadi saya ceritakan, anak saya pengen jadi koki. Saya tanya, kamu kok pengen jadi koki? Koki itu apa? Koki itu yang suka masak mah. Iya, kok bisa suka masak? Lihatnya dari mana? Dari mama tiap hari masakin aku. Coba sederhana sekali kan ternyata. Dan dia tuh anak saya tuh punya ide untuk masak yang sebetulnya bukan ide ya. Kayak sudah beli brownies, dibengek-bengek, lalu dikasih masukin selai, keju, segala macam. Ini aku mau jual 3.000-an, waduh, rugi lah. Terusnya udah jadi. Tapi dia ternyata punya ide gitu, dari mengamati, dari melihat, ada di sini nih potensinya. Meskipun masih fluktuatif. Nah, SMA juga seperti itu. Karena di sekolah tuh barangkali ada ekstrakurikuler, ada kakak tingkat yang mungkin bisa dijadikan contoh, maka mereka bisa mengamati itu semua dan bisa kita lihat sebagai sebuah potensi. Apa sebetulnya yang ada di dalam diri si anak ini? Nah, kalau potensi-potensi yang tidak terlihat memang harus kita ukur ayah bunda. Nah, pengukurannya menggunakan apa gitu? Bisa menggunakan instrumen-instrumen testing maupun non-testing. Contohnya, kalau ingin melihat bakatnya anak, itu kan ada alat tesnya.
ada instrumennya. Nah, kita akan serahkan pada ahlinya untuk mengecek itu semua. Begitu. Jadi itu juga perlu untuk dicek keluarganya seperti apa, diizinkan atau tidak gitu. Kadang anak kan pingin banget kuliah ke luar negeri gitu, tapi orang tuanya mungkin tidak mengizinkan karena memang ada nilai-nilai tertentu. Itu jauh banget loh luar negeri, itu mama kesananya berapa tahun ini gitu. Mungkin kalau ayah bunda enggak ya, enggak sampai tahunan, tapi kan juga enggak setiap minggu bisa ketemu ya karena di luar negeri. Atau mau seperti artis siapa tuh namanya, Cindy Fatika yang ikut pindah ke luar negeri gitu. Nah, itu kan perlu dipikir juga. Kemudian misalnya mau jadi dokter, tapi ada yang berpendapat bahwa saya tidak bisa melihat aurat yang non muslim, yang berbeda jenis kelamin. Nah, itu kan juga nilai di situ. Kira-kira masih bisa nggak dokter, perawat? Kalau bidan kan sama-sama perempuan ya. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Tentara harus meninggalkan rumah selama berbulan-bulan, kira-kira ini sesuai dengan nilai apa enggak? Nah, itu semuanya adalah potensi ayah dan bunda, harus kita lihat, harus kita pahami, dan harus diterima, tidak denial. Kalau ternyata anak-anak itu berbeda dengan keinginan kita. Di luas nusukan itu saya biasanya melihat banyak lomba-lomba ya untuk anak-anak. Ada lomba menggambar, ada lomba berhitung, ada lomba baca puisi bahasa Inggris. Itu juga untuk sarana mengenali potensi. Termasuk kalau di SMA tuh ada lomba-lomba, itu sebetulnya sarana untuk melihat potensi. Gak usah lomba lah, pelajaran setiap hari itu untuk menggali potensi. Dia kenapa lemah di bahasa Inggris ya? Atau memang dia keterampilan berbahasanya berbeda dengan keterampilan matematis. Bukan sebuah hal yang perlu untuk disesali, tapi kira-kira apa yang bisa menggenjot gitu. Dan kalau ternyata memang tidak mampu, ya berarti jangan mengambil yang dia kesulitan. Kita sendiri nanti yang repot gitu. Anak-anaknya juga repot. Nggak pingin jadi guru, suruh masuk ke keguruan. Jadi guru itu susahnya minta ampun. Semua pekerjaan kalau kita nggak suka, nggak bisa, nggak mau ya akan susah. Ngomong di depan umum, lah itu di HP baterainya udah lowbat itu tadi ya. Baru masuk kelas pertama tuh sudah lowbat. Beda dengan saya kemarin ketemu dengan guru TK, nanti boleh dicari di Instagramnya ya bunda. Ada yang namanya Fafa Aufar kalau nggak salah. Itu beliau mendedikasikan diri, laki-laki ya, mendedikasikan diri untuk menjadi guru TK. APE, alat peraga edukasinya itu dibuat sendiri dengan uang sendiri. Jadi hasilnya juga sangat berbeda. Anak-anak pun juga senang. Kok anakku kok pinginnya sama anak kecil ya, mau masuknya ke PGTK? Ya gimana kan, namanya ini tadi ya, potensi, minat bakat dan sebagainya. Satu lagi yang harus dilihat adalah kelemahan. Nah, kelemahannya seperti apa? Dan saya yakin setiap anak-anak itu punya kelemahannya masing-masing. Ada potensi, juga ada kekurangan. Dan itu semua harus kita pahami. Kalau belum paham, ada yang namanya testing yang bisa untuk membantu meyakinkan. Ya pantas, karena memang dia kelemahannya ada di, salah satunya ada di bahasa. Kalau kita mau nge-push dia di bahasa agak susah. Kalau dia tetap mau di luar negeri kuliahnya gimana ya? Nah, perlu untuk kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Haruskah dia les? Karena memang banyak yang kuliah ke luar negeri 1 tahun pertama, 6 bulan pertama habis di kelas bahasa untuk menyesuaikan diri dengan kuliah yang bahasa pengantarnya tentu bukan bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kalau di Jepang ya bahasa Jepang gitu. Habis di kelas bahasa, di Jerman juga bahasa Jerman. Ya, kita harus pusing. Kalau memang dia pingin ya. Begitu ayah bunda, ini yang pertama dulu. Kemudian yang kedua bisa dilanjut. Ini, prospek karir zaman sekarang itu yang tadi saya sampaikan ya bunda, prospek karir saat ini berbeda dengan prospek karir saat dulu-dulu. Dokter, mohon maaf ya, ternyata dokter itu ada juga yang tidak menjadi dokter. Ada yang memilih menjadi dosen, dokter. Ada pula yang kemarin di bulan Februari itu saya bertemu dengan dokter di Picu ya, yang sudah agak besar tuh Picu ya. Kalau Nicu itu kan yang baru lahir ya, neonatal. Nah, ini perinatal itu yang Picu itu. Nah, itu beliau kepala ruangan di Picu, di Muwardi. Beliau cerita ke saya tidak praktek di mana-mana Mbak Naning. Saya hanya bekerja di sini saja. Kenapa dok? Kok nggak kerja? Kok nggak buka praktek? Ya karena memang saya lebih cocok
untuk melihat anak-anak dengan kondisi kritis, kondisi gawat, kondisi intensif dibandingkan dengan anak-anak yang sakitnya dalam tanda kutip itu cukup ringan gitu. Saya mendedikasikan diri di sini. Tapi untuk sampai ke situ itu kan prosesnya panjang ya, untuk sampai menemukan bahwa sudah dokter masih ngambil subspesialis spesialis anak, masih mengambil lagi subspesialis intensif, terapi intensif yang ada di dalam PICU itu kan perjalanannya panjang sekali. Dan bisakah anak-anak kita nanti ketika masuk ke kedokteran itu sama dengan beliau? Apakah akan menemukan jalan yang sama ataukah tidak? Itu juga perlu untuk dipikirkan. Boleh ditanya, kalau kamu mau masuk ke kedokteran, kadang-kadang kalau masuk ke kedokteran tuh nggak perlu ditanya ya, yang perlu ditanya orang tuanya ya. Karena kan semuanya pengen anaknya jadi dokter. Cuma dokter di mana, dokter apa, kira-kira nanti ini lapangan kerjanya seperti apa, itu perlu untuk kita cek. Pokoknya dokter dhisik lah Bu Naning, ya paham. Tapi sekarang kira-kira nanti kan perlu dipikir ya, ini nanti mau kerjanya di mana. Kalau misalnya di Jawa rumah sakit itu sudah cukup dokternya, kemudian harus bekerja di Merauke, boleh enggak ya Bunda? Nah itu perlu untuk difikirkan, karena yang namanya dokter itu kan pasti dibutuhkan di mana-mana. Cuma mananya itu loh, itu yang perlu untuk kita cek. Jangan-jangan nanti bingung. Atau kalau nggak kerja di rumah sakit, apakah mungkin ada sumber daya untuk bisa mendirikan klinik sendiri? Kemudian apakah mungkin nanti menjadi dosen? Karena dokter itu kan juga boleh menjadi dosen ya. Bisa double, bisa juga salah satu saja. Kalau yang di kampusnya UNS itu pasti yang utama adalah menjadi dosen dulu, baru kemudian punya jam tambahan praktik di RS UNS atau di RS Muwardi. Waktunya bagaimana kira-kira? Kalau sudah tahu Ananda masuk ke FK, ya pasti jam terbang kerjanya juga berbeda dengan yang bukan di kedokteran. Nanti dia ngenangan kok nggak pulang-pulang, kok nggak ketemu sama mama, ya pasti akan sulit gitu ya. Jadi prospek kerja juga perlu dilihat, termasuk untuk pilihan-pilihan yang tidak kedokteran. Kalau kedokteran tuh pasti jadi dokter. Guru itu belum pasti ya. Kalau guru itu kan ada yang mau jadi guru, tapi kebanyakan setelah saya tanya keluar dari keguruan ini mau ngapain nanti, mau kerja jadi apa, itu masih banyak yang wirausaha ya Bunda. Padahal jelas ya, guru itu kan sudah jelas sekali kurikulumnya. Nanti ada PLP. Saya nggak mau jadi guru Bu Naning, saya mau jadi wirausaha aja. Ya sudah, berarti wirausaha apa yang kira-kira dia bisa kembangkan, yang mungkin ada kaitannya juga dengan keguruan. Apakah bimbel? Apakah mungkin dia akan seperti ruang guru itu ya, punya ruang bimbel juga, tapi dia hanya mengantarkan aja. Ada bimbel A, bimbel B, bimbel C, dia cuma menyediakan digital marketnya saja untuk mempertemukan berbagai macam bimbel di situ dan sebagainya. Jadi prospek kerja pada saat ini perlu untuk kita cross check ke anak-anak. Kamu mau jadi apa? Kamu pengen bekerja di mana? Kamu mau menghasilkan uang dengan cara apa? Kamu nanti ke depannya mau sekolah lagi kah? Mau apa? Itu perlu untuk kita tanya dulu. Prospek kerja yang saat ini itu seperti apa, dan tentu kaitannya dengan digitalisasi. Karena sekarang kita sudah berada di dunia yang sangat cepat geraknya dan terbantu oleh kondisi-kondisi digital. Yang tadi saya bilang tuh ya, ini mereka tuh mudah kok mendapatkan pekerjaan. Kadang dari hal yang tidak kita pikirkan. Anak saya itu kan ikut kelas robotik, ngelas gitu. Kok ngelas apa namanya, ngelem gitu. Kemudian dibuat dalam bentuk tertentu, ada yang robot gerobak, ada yang robot siput, ada yang ternyata dijual sama dia, laku. Kok bisa ya? Padahal saya kan nggak mikir sampai segitunya. Ngomong sama teman-temannya, kamu beli nggak? Harganya itu murah loh, cuma 5.000 aja. Bikin sendiri. Ternyata dia bisa. Oke, nanti tak bikinkan marketplace gitu, saya bilang. Siapa tahu dari si Indonesia ada yang mau beli robot siputmu. Ternyata mereka kreatif kayak gitu ya, sekedar bikin template. Ya, itu dia, kenali prospek karir. Kemudian berikutnya, karena saya sudah di warning ayah bunda, lanjut. Nah, prospek karir itu kan kadang lanjut. Oh, udah bisa. Oke, saya tutup sedikit saja. Kalau sudah kenal dengan prospek karir, kadang-kala kita juga tidak bisa memutuskan sendiri ya ayah bunda.
sesuaikan antara yang pertama tadi, mengenali potensi, kelemahan, keinginan dengan prospek karir. Biasanya di level ini kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kadangkala kita perlu bantuan orang lain. Maka kita boleh datang ke konselor untuk bisa melihat gambaran. Anak-anak ini dengan potensi seperti ini, dengan kelemahan seperti ini, prospek karir yang ada, bolehkah kalau misalnya masuk ke jurusan A, B, C, D? Monggo kita diskusi dengan konselor karir itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita datang ke konselor, datang ke psikolog juga boleh, tapi psikolog biasanya levelnya lebih tinggi ya Bunda, karena memang yang dibantu itu mereka dengan kondisi struktur kepribadian yang berbeda. Tapi kalau konselor itu masih sangat umum. Di sekolah ada konselor atau guru BK, di tempat yang ada konselor praktek juga boleh gitu. Maka kita bisa diskusi dengan mereka. Yang paling penting lagi adalah menyamakan persepsi antara orang tua dengan anak. Kalau anak inginnya A, orang tua inginnya B, cari jalan tengah. Jadi tidak perlu memaksakan begitu, tapi kita cari jalan tengah dengan cara apa? Diskusikan. Kalau kamu ingin kuliah di sini, sebetulnya yang kamu cari itu apa? Kamu tahu nggak di sana kira-kira habisnya berapa dalam 1 bulan? Dengan habis seperti itu, yang kamu lakukan untuk bisa bertahan seperti apa? Setelah lulus kuliah, adakah rencana-rencana yang bisa kamu tunjukkan ke mama atau ke ayah? Karena kalau tidak didiskusikan, anak-anak gengsi itu kan ngeyelnya minta ampun ya. Kitanya juga jangan ikut-ikutan jadi gengsi. Kita milenial ya ini kayaknya ya. Nah, sebagai milenial itu sudah kita cari jalan tengah saja. Caranya seperti apa? Dengan diskusi. Bahkan kita boleh ngobrol dengan keluarga yang cukup besar. Jadi ada orang-orang lain yang bisa mengikuti diskusi supaya diskusinya juga lebih terarah. Begitu Ayah dan Bunda kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini slide-nya nanti bisa diberikan kayak mawon Miss Iin, dan nomor HP saya kayaknya ada ya. Jadi nanti ini kayak tadi lanjut aja, lanjut. Nah sudah habis juga kok. Nanti misalnya ada hal yang perlu didiskusikan, monggo bisa melalui Miss Iin atau bisa WA. Miss Iin boleh nanti diberikan nomor WA-nya ini Ayah Bunda. Saya berdoa semoga pilihan karir putra putri nanti bisa klop dengan keinginan keluarga, keinginan orang tua, dan bisa mendapatkan karir yang terbaik. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Naning yang telah memberikan pemaparan terkait minat, bakat, karir, dan bimbingan konseling. Semoga apa yang disampaikan Ibu Naning bisa bermanfaat bagi kami untuk memberikan bimbingan secara optimal kepada Ananda untuk mempersiapkan studi lanjut. Baik Ayah Bunda, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Ayah atau Bunda apabila memiliki pertanyaan dapat disampaikan pada sesi ini. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami membuka hanya ada 1 pertanyaan. Nanti apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui kami, nanti saya sampaikan ke Ibu Naning. Begitu nggih, monggo Ayah Bunda, atau apabila ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah beliau sampaikan. Terima kasih Miss Iin. Untuk Bu Naning, ini saya mau tanya. Kan tadi ada bab dikenali prospek karir ya. Baca, kenali dan pahami kebutuhan dunia saat ini termasuk di Indonesia. Misalnya kemarin anak saya pilihnya dia adalah koki juga kebetulan gitu. Perasaan kita sama. Iya. Nah, kebetulan juga dia juga sering diajak kerja banyak gitu. Tapi 5 tahun ke depan, seorang data analis itu sangat dibutuhin. Kan terus berkembang ya. Tadinya data analis dibutuhin, terus seorang psikolog sangat dibutuhin. Tapi ternyata kemajuan zaman sekarang itu bisa dikalahin sama AI. Ya kan, kita curhat aja nggak harus ke psikolog. Kita mau tanya resep masakan aja tinggal klik. Kita mau nganalisa data aja kita tinggal masuk foto aja di AI kan. AI berbayar juga bisa, diajari juga bisa biar jadi pintar.
Nah, menyikapi kayak gitu tuh kita sebagai orang tua, kebetulan saya milenial, anak pertama Gen Z, anak kedua Gen Alpha. Jadi wow banget. Teman-teman saya kebanyakan Gen X. Gen boomer ya, kalau boomer ya. Terus gimana nyikapinya gitu? Kadang sering berdebat juga dengan anak-anak SMP itu, kita saling curhat gitu. Kok gini wayel ya mah? Ini dikasih saran kayak gitu. Tipsnya tuh gimana gitu, Miss? Sama sekalian ya ke SMA Al Abidin juga mau tanya. Nanti kedepannya misal kita milih di Al Abidin ya, gitu apakah ada tadi kayak divisi khusus buat kita konseling gitu loh. Ini anak saya ini nanti arahnya mau kemana kayak gitu. Ada divisi kayak BK gitu ya, mau diarahin kemana gitu. Buat mantuin kita kalau mau masuk apa enggak. Gitu Miss, matur nuwun. Monggo Bu Naning dipersilakan untuk menjawab 3 menit jadi Bu. Oke, siap. Waktu dimulai dari sekarang. Jadi kayak cerdas cermat. Ibu sama tos ya kita berarti ya. Cowok atau cewek Ibu? Kebetulan cewek semua. Oh cewek semua. Bedanya dengan saya cowok ya. Kalau cowok tuh kadang pikirannya tuh singkat-singkat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini apa setelah ini apa setelah ini apa. Oke baik. Menjadi koki itu adalah kesukaan. Jadi salah satu potensi yang dia miliki. Tetapi kalau untuk pemilihan prospek kerja, ini kan masih SMP ya berarti sekarang kelas 8 masih panjang. Insya Allah masih bisa dibantu untuk memilih prospek kerja yang banyak yang ada di Indonesia. Kalaupun dia punya keinginan di koki, kita bisa ajak untuk misalnya berkunjung ke restoran-restoran tempat dia yang paling dia sukai. Lalu bisa kita ajak untuk analisis. Menurut kamu, kalau saya tuh biasanya ngajak tempat makan itu kan paling gampang kan di mall ya. Di mall itu kan tidak selalu tempat makannya bertahan ya Ibu ya. Jadi ada yang tetap ada di situ. Kalau yang di Mojosongo itu contohnya ada ayam keprabon itu. Itu kan semakin lama tuh semakin besar begitu dia. Tapi ternyata ada pula tempat makan itu yang tidak bertahan lama. Seperti ais kepal misalnya. Ais kepal itu kan pernah booming lalu kemudian hilang. Mochi misalnya, ada yang bertahan lama, ada yang tidak. Lalu jajanan-jajanan yang ada kalau saya tinggal di daerah Mojosongo itu banyak sekali jajanan jalanan ya namanya, tempat kita untuk jajan di kaki. Itu ada yang banyak bertahan, ada pula yang tidak bertahan. Kamu kalau suka dengan koki dan merasa bahwa ini adalah hobimu, merasa ini ingin kamu kembangkan, kira-kira sanggup nggak kalau misalnya nanti bisa mengembangkan sesuatu yang tetap disukai orang sepanjang mungkin? Karena ketika menjadi wirausaha itu memang tidak bisa ya kita bertahan pada satu hal. Saya sekarang sudah terkenal kok, ya sudah, nggak mungkin seperti itu. Karena menjadi wirausaha ini tetap perlu untuk berinovasi. Apa ya yang membuat mereka tetap bertahan? Bahkan sekelas Jumat Berkah yang satu kotaknya itu 10.000, dia bisa bertahan banyak sekali. Kok bisa 10.000 bertahan panjang, bertahan lama, dan banyak disukai orang dari sisi kesukaan tadi itu ya? Karena dia punya inovasi. Inovasinya apa ya? Misalnya makanan-makanan sekarang yang digemari anak itu bukan rames. Kalau dulu nasi rames itu kan sudah cukup, nasi kuning. Sekarang ternyata yang disukai itu adalah chicken katsu, egg roll, nugget gitu. Dan mereka berinovasi dengan itu, mereka berani dengan itu. Tetapi dengan kata lain kan risikonya juga besar ya. Chicken katsu itu kan mahal. Biasanya kalau di tempat restoran yang sudah terpercaya bintang 5, bintang 4 gitu, mungkin harganya kan 30.000 ke atas. Gimana caranya bisa mengkreasi itu dibuat 10.000 untuk Jumat Berkah? Coba, bisa enggak? Nah, itu tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi. Jadi kalau kita musuhnya atau mungkin berdampingan dengan AI, yang perlu kita kenalkan ke mereka selain itu adalah bahwa menjadi wirausaha di bidang apapun, inovasinya kira-kira akan sebesar apa? Sanggup enggak kalau harus seperti itu? Nah sama, kalaupun ternyata data analyze yang kira-kira akan dibutuhkan, kita juga perlu untuk memberikan prospek kerjanya seperti apa. Enak loh kamu bayangkan ya misalnya dibanding dengan punya usaha catering yang kalau tidak laku itu basi, ternyata data analyze ini kamu nggak perlu modal yang banyak. Modalnya adalah kamu sekolah, kamu punya keahlian, kamu punya kreativitas.
Tapi kita kembalikan lagi, kira-kira dia punya ketertarikan di situ atau enggak. Kemudian boleh diberikan pilihan ibu. Misalnya cateringnya ini untuk sampingan atau untuk menjalankan hobi. Sedangkan untuk kerja itu kamu coba pilih yang lain, explore yang lain selain koki apa. Kalaupun tetap di koki, kira-kira kuliahnya mau di mana? Enggak mah aku mau SMK aja. Nah, kalau mau SMK boleh juga diajak ke SMK, dilihat proses di SMK itu seperti apa. Karena mohon maaf ayah dan bunda, kadang SMK pun kan juga proses untuk memberikan kesempatan belajarnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan banget gitu ya kan, beda dengan yang di Tata Boga, beda dengan yang memang sekolah khusus untuk chef begitu. Dia bisa melihat gitu kalau dia pengennya di SMK. Kalau dia pengennya nggak melanjutkan sekolah, nah kira-kira kalau nggak melanjutkan sekolah, yang namanya koki itu seperti tadi, tidak hanya kaitannya dengan makanan, signature makanan, tapi cara menyajikan, cara memasarkan, cara untuk bertahan begitu. Nah itu bisa untuk diberikan gambaran. Insya Allah kalau kalau kelas 8 masih ada banyak peluang untuk bisa melihat prospek kerja yang lain. Saya pun tidak melihat koki itu sesuatu yang negatif, justru dengan dia punya potensi, kalau memang sudah mantap di situ, maka kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi. Hanya ya perlu untuk kita diajak diskusi juga. Kira-kira nanti kamu tahu enggak ini kayak apa, kayak katanya mungkin dia lihat MasterChef gitu kayaknya enak gitu ya. Ternyata MasterChef itu kan yang ikut puluhan ya, tapi yang bisa bertahan hanya beberapa saja. Sisa yang lain yang saya lihat bisa bertahan itu ada Devi Anastasia yang jadi konten kreator, kemudian ada lagi Dinda Alamanda yang jadi konten kreator juga, itu yang lain yang besar-besar jurinya. Kalau yang kecil-kecil sepertinya juga akhirnya tidak ke koki lagi begitu. Nah, itu bisa menjadi gambaran seperti apa dunia perchefan di Indonesia atau perkokian di Indonesia. Begitu Ibu barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk yang ABBS nanti mungkin dengan Miss Iin. Nanti Miss Iin. Ya, terima kasih Ibu Naning, Masya Allah. Sebenarnya masih perlu diskusi banyak ya Ayah Bunda, tetapi memang karena keterbatasan waktu, begitu insya Allah nanti di lain kesempatan bisa dilanjut kembali komunikasinya melalui via telepon atau barangkali nanti ada forum-forum kembali. Begitu ya Bu Naning, terima kasih sekali. Ayah atau bunda sekalian, sebelum kami mempersilahkan narasumber inspiratif kami yang kedua, sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi atas waktu, ilmu, serta inspirasi yang telah diberikan, panitia menyiapkan sedikit kenang-kenangan untuk pembicara kita pada hari ini. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Mr. Al untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Ibu Naning. Kepada cocok gitu. Kemudian gambar rumah dinilai juga. Rumah itu gambarnya pintu sebelah mana, dinding sebelah mana, jendela sebelah mana, gambar keluarganya apakah di dalam rumah atau di luar rumah, itu ternyata ada nilainya. Nah itu yang kemudian menginspirasi saya bahwa ini adalah sesuatu yang penting kita mengenali diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu apa? Sebagaimana yang kita sudah sampaikan, ada analisis tes minat bakatnya. Itu salah satu contoh instrumen yang insya Allah akan kita pakai ketika Ananda sekalian di SMA BPS Karanganyar. Kenapa? Karena seperti tadi disampaikan Bu Naning, kita perlu bersiap diri. Anak-anak kita itu nanti akan mengalami zaman yang berbeda dengan kita. Zaman yang berbeda itu ada yang bisa kita prediksi, ada yang tidak bisa kita prediksi. Contohnya, tadi mungkin disampaikan ke depan data science itu dibutuhkan sekali. Ternyata tidak butuh waktu sampai 5-10 tahun sudah ada AI. Akhirnya data science apakah masih dibutuhkan kan? Pertanyaan lagi. Nah itu kan yang unik. Cepat sekali dunia berubah. Nah maka dari itu kita juga harus mempersiapkan diri. Karena zaman yang nanti berbeda. Dan salah satu caranya adalah kita memulai dengan mempersiapkan, memfasilitasi anak kita dengan beberapa tahapan. Ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Langsung, Miss Ken, tolong. Jadi saya melihat peluang yang sangat besar di generasi yang sekarang, anak-anak yang sekarang masih SMP atau SMA, itu pas sekali. Sekarang 2025, 20 tahun lagi itu 2045, pas 100 tahun Indonesia merdeka.
Dan kemudian kita di pas angka 100 tahun Indonesia merdeka bukan hanya momentum, tapi juga ada keberkahan yang lain. Ada namanya bonus demografi. Indonesia di saat 2045 angkatan produktifnya itu lebih banyak daripada angkatan tidak produktif. Apakah kita akan bisa menggunakan kesempatan dengan baik, sama seperti Jepang di tahun 1945 dia menjadi negara besar, atau justru akan sebaliknya jadi masalah yang besar seperti di Brazil. Brazil itu sekarang porak-poranda, mafianya banyak, orang meninggal di jalan itu biasa. Kenapa? Karena angkatan produktifnya di Brazil sekarang itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Hanya saja tidak terkelola dengan baik, banyak pengangguran, kemudian fasilitas publik tidak jalan, pemerintahan tidak efektif. Nah, ini akan kemudian jadi wacana kita 20 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian harus kita ambil posisi ini, kita persiapkan anak-anak kita, semoga nanti 20 tahun lagi itu anak-anak kita adalah anak-anak yang kemudian mampu membawa Indonesia tidak hanya merayakan Indonesia emas, tapi betul-betul menjadi generasi emas di masa global nanti. Nah, ini yang kemudian perlu kita siapkan. Lanjut, scan. Nah, ayah bunda, ini langsung saja tadi sudah kita bagikan ada tes minat bakat. Dan nanti kita bahas di akhir bagaimana cara baca dan analisisnya. Ini adalah komitmen kami. Tidak hanya tes minat bakat, insya Allah di program kita itu akan ada tes-tes yang lain. Bagaimana tadi Bu Naning sampaikan, kita akan memastikan siswa kita kebutuhannya seperti apa, potensinya di mana, apa yang perlu dikembangkan, apa yang jadi permasalahan yang dialami, apa yang kemudian jadi ganjalan yang harus kita selesaikan. Kenapa? Karena hari ini mungkin kita melihat zamannya enak sekali. Kalau dulu zamannya susah, sekarang makanan gampang, tersedia banyak. Informasi sangat tersedia, sangat luas. Akses apapun gampang. Tapi kita melihat anak-anak sekarang tuh rapuh. Betul, rapuh. Ya kan? Banyak anak-anak yang diam-diam menyakiti dirinya sendiri. Pakai alat-alat yang silet atau sebagainya macam. Bahkan alat untuk nyiksa diri itu dijual di Shopee. Dan bentuknya lucu-lucu. Ada anak yang kemudian bipolar dan sebagainya. Nah, kita perlu mempersiapkan diri. Ternyata di zaman yang sangat serba mudah itu justru terjadi generasi yang rapuh. Nah, maka dari itu kita siapkan beberapa tes-tes nanti itu. Kita mau ngecek anak-anak kita itu potensinya di mana, minatnya apa, kebutuhan dia itu apa, masalah dia itu apa, nanti kita bantu. Jadi kita akan mengadakan sistem yang sangat terintegrasi. Ya, tidak hanya sekedar muncul ada guru BK, tapi kita buat sistemnya. Tidak hanya guru BK-nya tok, tapi nggak ngapa-ngapain itu juga susah. Ya, kan ada sekolah banyak yang punya guru BK, tapi guru BK-nya santai gitu kan. Bahkan ini cerita dari istri saya sendiri ketika dia PPL itu di Jogja. Dia PPL, dia sekalian ambil skripsi judulnya potensi bunuh diri siswa. Dan ternyata kenapa dia ambil judul itu? Karena ketika dia PPL itu dia menemukan ada siswa yang ingin ke arah sana di Gunung Kidul, kan kasusnya banyak nih bunuh diri sana. Dan ternyata gurunya itu sama sekali nggak tahu, tapi malah anak PPL-nya tahu. Karena apa ya, ini banyak yang tidak masuk ke ruang anak, kebutuhan mereka itu apa, taunya sekedar jadi guru kemudian selesai. Nah, ini yang kemudian kita akan ubah ya. Kita akan buat sistemnya, kita akan betul-betul mempersiapkan anak-anak. Contohnya apa? Contohnya misal gini, saya sendiri kalau di kelas ngajarnya fisika, tapi selama saya ngajar dulu itu, saya melarang anak-anak saya tuh menghafal rumus fisika. Haram itu, gak boleh, saya bilang gitu, gak boleh menghafalkan rumus fisika. Serius itu. Nanti ayah bunda mungkin masih ingat ketika SMA dulu, atau nanti bisa diteni gitu, ayah anak-anaknya sekalian. Di kelas 11 itu kan ada matematika pelajaran itu menghafalkan 31 rumus trigonometri. Ya kan? Nah,
Tapi saya sendiri ketika dulu belajar, saya nggak butuh ngapalin itu. Saya cuma butuh hafalin sin kostan. Dan itu yang saya ajarkan. Sin kostan aja cukup, nanti bisa tahu semuanya. Nah itu yang kita mau buat beda di sekolah kita. Jangan sampai anak-anak itu sekedar formalitas, tapi kita mau masuk ke dalam sampai dia paham. Nah ini kita akan siapkan yang pertama tes minat bakat. Sudah kita kasih contohnya, nanti kita bahas. Kemudian ada tes gaya belajar. Jadi sekarang itu kan anak itu kan ada cara belajarnya masing-masing. Kalau saya contoh yang visual, saya belajar itu harus baca buku, harus hening. Nah itu contohnya saya. Tapi ada anak-anak yang belajar itu bisa sambil nyetel musik, sambil nyapu, sambil ngapain kan ada. Ada anak yang nggak bisa diem. Belajar itu harus jalan ke sana itu ada. Nah itu akan kita cek dulu di awal. Sebenarnya anak-anak kita kebanyakan di mana? Nanti kita akan fasilitasi. Kalau ada anak gaya belajarnya visual, kok disuruh kemudian senang-senang di kelas dengan musik, nggak cocok. Ketika ada anak gaya belajarnya kinestetik, disuruh baca buku, ya nggak cocok. Cara belajarnya nggak seperti itu. Oke. Jadi kita akan cek dulu. Dengan cara seperti ini, kita akan buat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Kemudian ada daftar inventaris masalah. Nah, ayah bunda sekalian, ini penting sekali. Kadang anak-anak kita di tingkat SMA itu menyembunyikan masalah yang kita sama sekali nggak paham. Dia tidak mau bicara ada masalah dengan temennya, dengan mungkin keluarganya, atau mungkin gurunya, atau mungkin masalah yang lain. Kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kita buka dengan daftar inventaris masalah. Kita cek anak itu punya masalah apa aja. Bahkan hal yang sepele, kalau mungkin kita sudah melewati masanya, masa-masa SMA itu kan biasanya masa-masa percintaan awal, ya kan. Nah itu kadang ada yang menjadikan bagi mereka berat sekali. Nah kita yang sudah pengalaman mungkin itu biasa lewat. Tapi kan cara berpikir kita sudah beda. Kita sudah terbentuk dengan pengalaman. Nah ini hal-hal ini yang kemudian perlu kita gali lebih dalam. Nilai-nilai yang sekarang berbeda sekali. Sekarang yang sedang mungkin masuk itu ngapunten ini anak-anak sekarang mulai trennya itu ada yang menganggap biasa yang LGBT itu, ada yang seperti itu. Kalau kita hanya menyandarkan dari sisi agama, kita pasti semuanya sepakat, itu nggak boleh. Tapi kan kita juga harus masuk ke anak-anak dalam bahasanya mereka. Sebagaimana orang-orang yang mengkampanyekan itu masuk lewat film-film, lewat anime, lewat game, kemudian mereka merasa cocok. Nah kita juga harus memperjuangkan nilai-nilai yang baik dengan cara-cara mereka agar mereka bisa menerima. Nah hal-hal ini yang kemudian perlu kita siapkan lebih dulu. Kenapa? Karena ternyata ketika anak belum disiapkan, itu mau dikasih materi pelajaran apapun nggak masuk. Ya nggak masuk, karena ini menghambat sekali. Ada anak yang di SMP, di SD itu olimpiade dan sebagainya, tapi ketika punya masalah seperti ini, dia nggak masuk. Nah, kita perlu cek ke dalam. Nah, ayah bunda sekalian, kemudian secara teknisnya nanti akan kita bahas dalam contohnya tentang masuk ke perguruan tinggi. Jadi ini adalah pengalaman real, seperti yang pernah saya sampaikan, ketika masuk perguruan tinggi, terutama yang jalur rapot itu, kan ada cara-caranya. Nanti kita bedah, biar nanti ayah bunda juga mempersiapkan. Dalam artian apa? Bisa jadi seperti tadi Bu Naning sampaikan, anak punya keinginan sendiri, tapi orang tua juga punya rencana. Rencana orang tua bisa jadi tidak sama dengan anak, walaupun mungkin bisa jadi tidak lebih baik atau tidak lebih buruk. Nah kita akan cari jalan tengahnya dengan diskusi itu. Nah kita nanti cek di sana. Kemudian setelah kita tahu dasarnya, kemudian kita tahu tentang perumusannya, nah nanti selanjutnya adalah kita bahas strateginya. Kita bersama-sama, ayah bunda, anak dan juga sekolah, kita bersama-sama melakukan pendampingan. Ya, kira-kira dari semua potensi itu anak-anak kita arahkan kemana? Oke, lanjut nih. Oke. Oh ya, siap. Oke, monggo.
Itu jadi ada komitmen kita nanti. Kalau biasanya di kelas di sekolah yang lain mungkin di kelas 12 baru mulai anak-anak disiapkan mau ke kampus yang mana baru disiapin ya. Kamu mau mendaftar kampus mana, prodi mana baru disiapkan. Tapi di kelas 10 nanti kita akan sudah siapkan dari awal. Kenapa? Karena ini penting. Dari rumus yang nanti akan saya sampaikan, saya melihat selama bertahun-tahun kita pakai itu, ternyata apa? Ketika kita metakan kampus dan prodi di kelas 12 itu sangat telat sekali. Harus dari kelas 10. Kenapa telat sekali? Pertama, karena nilai anak itu sudah terbentuk di kelas 10 dan kelas 11. Jadi pilihan akan semakin sedikit. Hanya berdasarkan nilai itu. Nanti kita bahas teknisnya. Kemudian ketika di kelas 12 itu pasti sudah punya rencana sendiri anak kemana, orang tua sudah punya rencana sendiri mau kemana, dan waktu untuk diskusi hanya sedikit, hanya di semester 5 saja. Semester 6 harus segera bikin keputusan mau kemana, terlalu sedikit. Nah maka dari itu kita perlu dari kelas 10 kita cek pengennya anak kemana, potensinya kemana, orang tua rencananya gimana. Nah nanti kita bikin selaras bersama-sama. Lanjut di sini. Ini kira-kira timelinenya. Yang pertama kita di kelas 10 ada screening dulu. Kita screening dengan tes-tes yang tadi, minat bakatnya anak di mana sudah kita contohkan, walaupun nanti di kelas 10 kita adakan lagi. Kemudian kita juga tanya ke orang tua. Orang tua mungkin punya rencana ke Ananda itu mau sekolah di mana. Ya, mau sekolah seperti apa, ditanyakan dulu. Kemudian dari hasil screening anak dan juga kuesioner orang tua akan kami proses. Kira-kira ada titik temu atau belum? Kalau ada mungkin akan lebih mudah kita melanjutkan prosesnya. Kalau belum, nanti akan kita pertemukan, diskusikan, biar selanjutnya bisa kita arahkan mau ambil yang mana. Kemudian kita sampaikan hasilnya, kita tentukan bareng-bareng, kita dampingi portofolionya. Jadi memang beberapa kampus itu butuh portofolio. Contohnya ketika anak ingin masuk ke jurusan seni, nah itu harus ada portofolionya. Ketika anak ingin masuk jurusan olahraga, bukan suatu yang mendadak, tapi harus disiapkan selama setahun 2 tahun lebih. Kemudian di kelas 11 ya, setelah dari kelas 10 udah tahu mau kemana, kelas 11 kita evaluasi, kita monitoring. Misalnya ingin ambil kedokteran. Nah nilai yang harus bagus itu adalah biologi dan kimia. Kita cek apakah nilai biologi kimianya itu naik terus. Apakah ada nilai lain yang justru di atasnya biologi dan kimia. Itu kita cek terus. Nah kita evaluasi juga. Kita sampaikan progresnya. Kemudian apabila ada alternatif lain kita diskusikan lagi. Jadi seperti itu. Kita caranya seperti itu. Nah kemudian kelas 12 setelah sampai di akhir ini kita tinggal urusannya administratif saja. Jadi jangan sampai di kelas 12, misal pengennya ke luar negeri, ternyata belum siap-siap tes TOEFL. Padahal tes untuk masuknya tinggal besok. Tes TOEFL hari ini masuk, nanti keluar hasilnya masih 2 minggu lagi. Jadi belum siap. Maka dari itu di kelas 12 tinggal persiapan teknisnya saja. Begitupun ketika mau masuknya ke misalnya olahraga tadi. Butuh portofolio banyak prestasi olahraga. Apakah cukup di kelas 12 saja? Nggak bisa. Jadi kelas 12 tinggal kita menyiapkan aja yang sudah ada di kelas 10 dan kelas 11, dikumpulkan, kita sampaikan. Yang mau keluar negeri butuh dokumen ijazah yang diterjemahkan resmi. Nah itu kan kita siapkan semuanya. Jangan sampai mendadak di kelas 12. Jadi ini cara kita nanti insya Allah di SMA BES Karanganyar akan seperti ini. Lanjut Miss. Nah ini screeningnya, ada tes minat bakat, tes gaya belajar, penulis otak, dan daftar masalah. Oke, lanjut Miss. Ini sekedar teorinya. Minat bakat ini kita mengambil dari multiple intelligences. Ya, kalau di zaman kita dulu mungkin namanya anak pintar itu ya yang pintar matematika, pintar bahasa Inggris itu anak pintar. Selain itu tuh nggak pintar. Ya, kan gitu anggapannya nggih. Ya, itu mungkin masih ada sedikit sampai sekarang.
Padahal kita melihat sekarang orang sukses itu bukan cuma orang yang pintar matematika dan bahasa Inggris, tapi banyak hal. Nah, padahal teori ini udah lama sekali, tahun 1983 dari Howard Gardner. Dia sudah membuat ada 9 kecerdasan. Lama sekali. Sebelum lahir sudah ada nih. Nah, kenapa kita masih kemudian klop sekali dengan istilah tes IQ? Sebenarnya udah kuno sekali. Tes IQ itu adalah tes yang digunakan di saat Perang Dunia Kedua tahun 1945. Di saat itu negara-negara itu butuh orang yang bisa bikin senjata-senjata canggih. Makanya apa? Orang yang banyak punya kesempatan karir saat itu adalah orang-orang yang pintar di bidang matematika. Ya, karena itulah kemudian dibuat tes IQ. Semakin pintar matematika, maka dianggapnya paling pintar. Tapi sekarang sudah tidak sesuai lagi. Ternyata kecerdasan itu ada 9. Nah, di Indonesia sendiri ada ilmuwannya namanya Munif Khatib. Dia yang buat banyak sekolah dan juga buku-buku tentang multiple intelligences. Ini salah satunya tadi yang kita buatkan tes minat bakatnya. Nanti kita akan diskusikan cara membacanya. Lanjut Miss Ken. Kemudian tes gaya belajar. Jadi yang saya sampaikan ada 4 gaya belajar di sini: visual, auditory, kemudian lewat teks, dan kinestetik. Nah, kita juga akan cek ke anak-anak. Kira-kira anak-anak tuh gaya belajarnya di mana? Ya mungkin kalau secara umum kita akan melihat di mayoritas nih, di kelas itu kebanyakan yang mana. Mungkin pada sisi tertentu kita akan sesuaikan per anak juga. Nah, kita akan setting pembelajaran kita seperti itu. Jadi bisa jadi ada anak yang cocok dengan metode ceramah, yuk kita sesuaikan dulu dengan hasilnya. Ada mungkin yang cocok dengan cara belajar yang lain, kita sesuaikan. Jadi nanti gurunya semuanya udah kita kasih tahu kalau ngajar di kelas ini caranya adalah mengikuti yang seperti ini. Ini kita akan lakukan seperti itu. Lanjut Miss Ken. Nah, ini daftar terkait masalah. Tadi ada pribadi, sosial, keluarga, kemudian akademik, masa depan, ekonomi, moral, agama. Nanti kita cek juga. Jangan sampai mereka itu ada hambatan dalam belajarnya. Mereka nggak pede, mereka mungkin merasa nggak mampu karena ada masalah ini. Kita cek dulu. Nah, setelah nanti kita menemukan ada yang masalahnya berat, kita dampingi dari awal. Ya, jangan sampai kemudian sudah jalan, kok anak-anak nilainya nggak progres, nilainya segitu terus. Kita nggak tahu masalahnya. Kita langsung menjudge, oh ini nggak pintar matematika, ini nggak pintar fisika. Padahal kita nggak tahu ada masalah psikis di situ. Nah, makanya kita cek dulu. Ketika ada masalah psikis, kita selesaikan dulu psikisnya. Baru kita cek prestasinya untuk kita kembangkan. Karena ini pernah kejadian. Ada dulu anak di SMP, SD-nya bagus, seling lomba, juara dan sebagainya. Ketika SMA, itu diem terus. Di kelas diem, sama sekali nggak ngomong, ditanya sama sekali nggak ngomong, diem terus. Ketika pelajaran ditinggal pergi. Padahal di SMP dan SD-nya punya prestasi yang luar biasa. Ke psikolog kemana nggak nemu. Ternyata apa? Kita cek, dia punya ada permasalahan di ini, di keluarganya. Dengan kakaknya misalnya ada masalah yang itu sampai menyentuh pada bagian yang dia sudah berat sekali dan tidak bisa ditawar lagi. Sebenarnya masalahnya terjadi di SD, tapi ketika SMP masih bisa ditahan, SMA sudah nggak bisa. Nah, orang-orang taunya ini anak nggak pede, nggak berani ngomong, nggak berani apa. Ternyata bukan itu masalahnya. Nah, kita makanya perlu cek dulu masalahnya di mana. Nah, jangan sampai itu mengganggu potensinya dia untuk berkembang. Lanjut Miss Ken. Nah, kemudian ini yang kita bahas dalam. Ayah bunda sekalian, ayah bunda pasti ketika mikir sekolah di SMA itu sudah mikir kuliah itu mau kemana, jalurnya apa saja. Nah, kita akan bantu di situ. Kita akan bantu semaksimal mungkin. Mau lewat jalur rapot, kita siapkan. Sekarang rapot itu bukan hanya rapotnya saja, tapi misalnya dan dia punya tafid, potensinya tafid kita kuatkan. Ya.
Jadi beberapa kampus ada yang membuka jalur tafid, ya, punya hafalan 30 juz, itu tidak perlu seleksi lagi, bisa. Beberapa prodi ada yang butuh portofolio, tidak hanya nilai rapotnya saja, tapi butuh karya nyata. Nah ini kan kita harus siapkan juga, jangan mendadak. Kemudian ternyata rumus-rumus yang nanti akan saya sampaikan itu ternyata masih relate ketika di SNBT. Jadi walaupun rumusnya itu untuk jalur raport, tapi ternyata kita punya pengalaman masih bisa dipakai memetakan untuk SNBT. Nah ini yang pengennya misal ke UNIF. Bagaimana kalau yang pengennya ke sekolah dinas? Nanti kita siapkan juga dari awal. Ya, jadi sekolah di SMA itu kita akan jadikan jalan untuk dia sukses di studi tingkat lanjutnya. Atau ada yang pengennya ke perguruan tinggi swasta, nggak apa-apa. Ada yang beberapa perguruan tinggi swasta kan juga bagus. Atau ada prodi-prodi yang ditembak. Nah itu juga bisa nanti kita siapkan. Atau ada yang mau keluar negeri, kita siapkan. Dan tidak hanya keluar negeri, sekedar keluar negeri. Ada yang pengennya sekedar keluar negeri. Ternyata di sana kampus kecil. Nah kita nggak mau juga yang kayak gitu. Ya harus kampus yang bagus. Nah kita siapkan semuanya. Nah ini kita bahas di sini. Lanjut miskin. Nah, ini ayah bunda sekalian, ini saya cerita pengalaman dulu ya, yang pernah kita gunakan. Jadi dulu berapa tahun yang lalu, kira-kira 2014 lah, ketika saya pertama di SMA BBS yang di Solo itu, saya membantu istri saya, beliau guru BK di sana. Terus kemudian dia punya info dari forum MGBK itu tentang mapel-mapel yang penting untuk kuliah. Nah, info yang ada di beliau itu, saya melihat infonya kurang lengkap. Ya pastilah, info kayak itu pasti disembunyikan sedikit-sedikit. Karena apa? Ada yang punya kepentingan yang lain. Nah, kemudian saya gunakan analisis saya cek, saya bikin rumusnya lebih bagus lagi. Dan kebetulan, ketika saya bikinkan rumus untuk yang di sana, saya waktu itu sedang S2 dan salah satu dosen saya itu adalah ketua SPMB-nya di UNS. Nah, sehingga saya bisa diskusi, ini gimana, bagian-bagian yang kosong sebenarnya diisi apa. Nah ini makanya bunda sekalian, ini saya cerita dulu pengalamannya. Kejadian ini adalah ada anak-anak kita ketika mau kuliah, ya. Misalnya nih, ada yang bagus banget kejadiannya adalah ketika ada anak itu pengen kedokteran. Dia di angkatannya dari 11 kelas itu ranking 1 paralel. Dia punya sertifikat olimpiade biologi banyak sekali. Tapi apa? Ketika kita masukkan nilainya di rumus, saya udah bilang, Mbak, kamu nggak bisa masuk kedokteran. Loh kenapa, Mister? Ini kan nilai saya bagus. Olimpiade biologi ada, iya, tapi rumusnya nggak masuk. Nah, ini kejadiannya dari kelas 12, kan sudah fatal. Coba kalau dari kelas 10 diketahui, anak pasti sudah siap-siap. Ya mungkin saya nggak sengaja terlibat di situ nih. Ketika dia kelas 11, saya ngajar, saya merasa dia pintar di fisika. Yaudah saya kasih nilai fisikanya bagus. Nah dia nggak bilang kalau dia mau ke kedokteran. Akhirnya apa? Itu yang menghambat, salah satunya mungkin itu. Nah, makanya ini harus disiapkan dari awal. Anak harus tahu dari awal pengennya kemana. Orang tua juga harus tahu dari awal pengennya kemana. Nah, nanti kita kuatkan mapel-mapelnya. Ini bagus sekali kalau kita lihat. Kalau misalnya di SMA BBS itu kan semuanya jurusan IPA nih. Bagaimana kalau mau ngambil yang IPS? Ini ada beberapa yang dibintang-bintangi. Ini adalah yang lintas minat. Jadi misalnya mau masuk ke manajemen atau ekonomi. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya adalah nilai ekonomi dan juga geografi. Tapi nanti diambil dari nilai fisika dan kimia. Nah, tapi nanti nilainya kena diskon, ya. Kena diskon. Jadi cuma diambil 70%. Nah, kemudian kalau dari anak IPS misalnya mau kedokteran bisa, ya, bisa. Anak IPS mau kedokteran bisa. Gimana nilai kimia dan biologinya? Ya ini dari sini. Berarti dia diambil nilai geografi dan sosiologi. Nah, seperti itu, ya.
Nah ini harus tahu dari awal, kalau enggak ya salah dari awal. Maka itu ini yang saya tadi bilang harus tahu dari kelas 10. Nah kasusnya dulu di kelas 12 baru ketahuan. Dulu saya pernah bimbing anak Olimpiade Fisika, pinter banget. Rumus-rumus itu dia tahu. Di kelas 12 dia baru cerita kalau dia pengennya ke ekonomi. Ya kan repot lagi kayak gitu. Nah kita nggak menyiapkan dia untuk ekonomi dari awal karena dia nggak bilang, baru bilang di kelas 12. Nah hal kayak gini kita akan bedah di awal. Jangan sampai ketika dia pengennya ke A, kemudian selama kelas 10, kelas 11 dia bikin portofolionya ke B, kan nggak cocok. Nah kita siapkan dari awal. Oke, lanjut miskan. Nah ini ayah bunda sekalian, dari nilai raport ananda sekalian, ini biasanya kita bikin saran sampai 7 kayak gini. Jadi ada saran utama, kemudian ada alternatif 1 sampai 6. Nah nanti yang kita kuatkan banget ya 3 inilah. Yang lainnya mungkin sekedar wawasan aja, kamu masih punya hal yang lain. Nah ini salah satu pengolahannya. Jadi ketika nilai anak kita olah, ada saran yang muncul di warna hijau. Itu saran utama. Namun ada anak yang warna hijaunya kosong. Itu contoh yang terakhir itu warna hijaunya kosong. Kenapa? Karena di nilai yang dia kumpulkan belum ada yang dominan di warna hijau itu. Akhirnya dia munculannya di alternatif 1, ya warna kuning itu. Nah itu. Jadi kita siapkan sampai 3. Nah ini yang warna oranye itu ada 2 nilainya sama, levelnya sama. Tapi kondisinya emang pilihannya berbeda, ya. Tapi levelnya sama, level ininya kemungkinan masuknya, probabilitasnya sama. Jadi antara misalnya yang pertama itu fisika, matematika, tambang, atau mungkin pilih kedokteran dan kehutanan itu nilai masuknya sama. Nah kejadian yang tadi saya ceritakan, yang anak pengen masuk kedokteran tapi nggak bisa, kenapa? Karena dari mulai saran utama sampai terakhir, dari nilai ingat temennya yang di nomor 70, ranking 70 paralel, itu masuk kedokteran malah justru tembus. Nah gimana itu? Kalau orang nggak tahu rumusnya itu pasti akan, loh ini gimana sih nyeleksinya, bener apa enggak? Kalau saya dari awal udah bilang, kamu nggak masuk bukan karena nilaimu jelek, tapi karena peringkatnya nggak ada di mapel primer tadi. Nah itu yang makanya kita perlu siapkan. Makanya ada anak-anak yang ketika kita lihat dia pengen masuk kedokteran, tapi dia di ranking bawah-bawah, nggak apa-apa. Kamu nilainya kecil nggak apa-apa, tapi kita lihat dulu mapel primernya masuk nggak. Kalau mapel primernya masuk, nanti kita carikan kampus kedokteran yang sesuai dengan nilai kamu. Jadi alhamdulillah kita punya datanya, kampus Indonesia itu kata-katanya berapa, kemudian prodinya, akreditasinya apa, dan sebagainya. Nanti kita sampaikan ke anak-anak. Kamu mau kedokteran pengen jadi apa? Ada anak yang pengen masuk kedokteran, pengen buka usaha ini, kecantikan itu. Ya, nggih. Yuk nggak apa-apa gitu kan. Jadi dia hanya menggunakan label dokternya, tapi nggak pengen praktek dokter. Yuk nggak apa-apa. Oh gitu. Udah kalau gitu hati aman. Ya untuk nilai yang kayak kamu ya, ngapunten mungkin nilainya kecil. Kan kita dokter kan hubungannya dengan nyawa, nggih. Nah, kita kalau kamu nggak pengen kedokteran yang kerja di rumah sakit ya aman berarti buat kamu. Ya aman gitu kan. Yaudah, nggak apa-apa. Kita carikan juga kampus yang cocok buat kamu. Masuk gitu kedokteran di Jakarta masuk. Jadi kita lihat dulu dia pengennya apa. Ada kejadian juga, ini anak bagus fisikanya itu kan, tapi nanggung ada di saran 3 atau 4 dia pengennya juga ambil instrumentasi. Yaudah, kamu pengennya kampus mana? UGM. Yaudah UGM kita carikan UGM yang prodi baru, yang instrumentasi D4. Mau nggak? Yaudah nggak apa-apa, masuk. Jadi kita caranya kayak itu. Dilihat dulu nilainya dia seperti apa. Kemudian kita carikan kampus yang cocok dengan nilai dia. Ya, jadi nanti pas. Nah, data seperti itu tidak banyak yang punya. Oke, lanjut miskan. Nah, ini salah satu ininya, data realnya. Data realnya, jadi ini saya bikin sendiri bunda.
saya bikin sendiri. Jadi nilai anak dari semester 1 semester 5, kemudian kita olah, ya, kita pecah-pecah. Nanti kita lihat dia ada di level berapa, kemudian aman atau enggak, ya, ganti prodi atau enggak. Misalnya sama-sama pengen kedokteran UNS. Nah, misalnya ada 20 orang pengen kedokteran. Nah, 20 orang pengen kedokteran kan nggak mungkin semuanya masuk ke UNS. Kita pecah-pecah. Siapa aja yang pengen kedokteran, sudah ada gambaran belum kampus yang mana. Kalau udah ada kita lihat, kita ranking. Nah, kalau sama-sama pengen kedokteran, ya, sama-sama kedokteran, sama-sama pengen UNS, baru kita ranking. Kita batasi hanya boleh 2-4 anak di prodi dan kampus yang sama. Karena kita pengen memastikan semuanya masuk. Nah, kita harus kayak gitu mikirnya. Jangan sampai semuanya masuk. Walaupun tadi secara nilai bagus, secara nilai mapel primer masuk, tapi secara ranking tentu yang atas yang akan masuk, ya kan? Nah, maka dari itu kita juga sampaikan anak. Kalau misalnya ada yang sama, yang bawah kita sampaikan kamu ngalah ya, biar kamu bisa masuk. Nanti kita carikan kampus sesuai dengan kamu, pengennya kemana. Nah, kita atur semuanya. Makanya sini ada silakan diganti atau mungkin kamu udah aman, kamu di level berapa, itu sudah ada. Jadi pilihan pertama, pilihan kedua kita sudah siapkan. Oke. Jadi ini rumusnya saya bikin sendiri. Ya, kita perbarui terus setiap tahunnya karena kita ngecek dari yang kita hasilkan dengan kenyataan itu gimana nilai persamaannya. Ternyata selama 8 tahun itu sebelum saya tinggal ke Sukoharjo itu alhamdulillah nilainya sampai 88% valid. Ya. 88% ini saya anggap tinggi. Kenapa? Karena saya tidak punya nilai anak se-Indonesia. Jadi cuma satu sekolahan ternyata sudah hampir valid. Berarti sudah saya anggap tinggi. Kalau misalnya saya punya nilai se-Indonesia, kita bisa bikin rumus yang lebih valid lagi. Nah, itu ayah bunda. Jadi kita udah prediksi. Makanya saya dari dulu ketika di Solo itu saya udah bilang, sebelum pengumuman, bahkan anak baru finalisasi milih jurusan, saya udah bilang yang lolos paling ini, yang lolos ini. Ternyata betul. Itu betul. Ya, jadi pas sekali. Nah, kalau ayah bunda kemudian mikir, ya, kenapa misalnya ya kasusnya, kenapa kalau di negeri itu biasanya lebih banyak daripada di swasta? Sebenarnya bukan itu kejadiannya. Coba dilihat, anak-anak negeri itu milihnya apa? Jurusannya. Ya kalau di ABBS itu sampai 50 orang pengen kedokteran, ya gimana coba kayak gitu? Kan kita kan perlu diskusi panjang untuk itu. Ya makanya tidak apple to apple ya. Ketika membandingkan yang seperti itu. Ya. Ketika misalnya di sekolah tertentu yang lolos banyak, tapi kan jurusannya kecil. Nah itu nggak usah diurusin aja bisa masuk. Atau mungkin diurusin tapi nggak sesusah ini. Tapi kalau kita benar-benar mikir sampai malam, sampai apa kita pikir hasil tesnya sesuai, kemudian kita bikin kebijakannya. Nah inilah yang kita siapkan untuk ananda sekalian, ayah bunda sekalian, nanti betul-betul kita siapkan. Oke. Itu monggo Miss Ken lanjut lagi. Nah itu tadi saya cerita tentang pengalaman yang sudah kita lakukan dan itu bagus, saya lihatnya bagus. Dan kemudian Mas Nadim sempat bikin yang kayak gini walaupun nggak lama ya, cuma sebentar tok. Ya, ini dibikin mapel primernya lebih lebih banyak. Tapi kebijakan ini nggak lama ya. Dan saya lihat nggak kuat sebenarnya karena terlalu banyak. Lanjut lagi, Miss Ken. Ini kalau ini yang dibikin oleh Prof. Abdul Mukti ya, yang baru, menteri yang baru, beliau juga bikin seperti ini. Ya, tapi masih kita lihat dulu. Jadi insya Allah ya bunda, kita ngikuti regulasinya juga, kita pelajari, nanti kita perbarui lagi rumusnya, dan nanti kita cocokkan, kita siapin ke anak-anak sekalian. Lanjut lagi Miss Ken. Nah, ini yang akan kita bagikan ke anak-anak. Ini sebenarnya ada beberapa lembar, saya potong-potong biar nanti bahasnya gampang. Oke. Ini ada beberapa istilah di sini, oke. Ayo bunda sekalian, ini pertama kategorinya. Kategorinya jurusan, prodi, dan kampus yang dipilih Ananda itu di level mana. Ini A3 contohnya. Kemudian nilai yang berhasil
tempuh oleh anak berapa totalannya. Dan nilai ini itu tidak sekedar dijumlah dari semester 1 sampai semester 5 enggak, tapi ada pengalinya juga, ada konstantanya di situ. Kemudian ini NRM. NRM itu perlu kita update terus setiap tahun. Ini adalah nilai raport minimal masuk ke prodi tersebut di tahun sebelumnya. Jadi kita akan melihat ketika anak nilai rapotnya sekian, apakah di atasnya ini. Nah, itu kita akan cek. Nah, biar nanti tidak terlalu PHP, biasanya memang di sini kita sedikit turunkan. Biar apa? Misalnya ini mepet banget. Nilai rapotnya anak 94, kan mereka merasa udah di atasnya. Nah, itu kan nggak aman yang seperti itu. Kan kita nggak tahu nanti terbaru seperti apa. Makanya nilai rapotnya kadang kita jumlah-jumlahnya kita kurangin biar anak-anak lebih realistis ketika melihat. Ini indeks keketatannya. Jadi tahun kemarin dari sekian pendaftar berapa yang diterima. Nah, itu kita ada datanya. Kemudian yang penting ini nih, TOS, time of selection. Nah, ini nggak boleh kebalik. Kan pilihan kampus itu ada 2, pilihan 1, pilihan 2. Itu nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nanti salah. Misalnya kedokteran seleksinya butuh waktu 1 hari, teknik butuh waktu 2 hari. Berarti harusnya menempatkannya kedokteran di nomor 1, teknik nomor 2. Kenapa? Kalau kedokteran sudah selesai seleksi dan ternyata nggak lolos, teknik masih ada hari ke-2. Tapi kalau kebalikannya, teknik yang nomor 1, kedokteran nomor 2. Teknik belum selesai ngoreksi, kedokteran sudah selesai. Kalau tekniknya nggak lolos, ya udah, pilihan 2-nya sudah tertutup. Nah, ini anak juga harus tahu. Kadang menempatkan pilihan itu salah gitu kan. Pengennya dia yang di mana. Nah, ini yang kemudian perlu kita sampaikan juga. Nanti dari semua itu kemudian kita rangkum kemungkinan kamu lolosnya berapa persen. Nah, jadi sampai seperti itu. Kemungkinan lolosnya berapa persen. Ya, kita berikan. Lanjut miskin. Nah, kemudian portofolio. Biasanya kalau portofolio itu yang tadi saya sebutkan, kalau nggak olahraga itu seni, biasanya itu. Jadi kalau olahraga dia harus punya sertifikat juara apa, juara apa. Itu nanti situ. Seni juga seperti itu. Seni gambarnya harus seperti apa. Nah, kita harus siapkan dari awal. Jangan sampai anak nggak punya portofolionya. Kemudian ini indeksnya. Kalau indeks langsung dari kampusnya nih. Kampus sana menilainya seperti apa, itu ada. Nah, ini bagian ini saya tertarik sekali dengan yang dilakukan oleh Siti Arsa. Siti Arsa itu ketika saya main ke sana, yang masuk ke ITB itu sampai 20 orang. Terus dia sedang mulai pengen penjajakan ke ITS. Nah, itu menarik sekali. Saya pelajari kenapa kok bisa. Karena apa? Karena Siti Arsa itu melakukan kerjasama dengan ITB. Mereka melihat ITB itu punya program apa sih untuk siswa SMA. Dia dekati. Dan ketika saya main ke sana, itu dia sudah mengundang pihak ITS dalam rangka apa? Ingin kerjasama dengan ITS. ITS punya program apa toh? Kita dekati. Nah, ini adalah cara yang belum banyak sekolah tahu. Waktu itu Siti Arsa masih baru. Dan ternyata rahasianya di situ. Dan ini akan kita lakukan. Kita akan bedah kampus-kampus itu punya program apa sih untuk siswa SMA, kita dekati. Sehingga apa? Kita dikenal oleh kampus tersebut. Jadi ketika kampus itu menyeleksi, dia sudah tahu, oh ini sekolahnya bagus. Karena apa? Terbukti mahasiswanya ini. Itu. Oke. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini tadi yang mapalan primernya. Ada 2 ya. Di sini yang dipakai 2, kalau ini yang saya sampaikan 3. Jadi memang kita ngikuti terus regulasinya. Nah, contohnya kedokteran itu kan yang dipakai biologi sama kimia. Kalau anak pengen kedokteran, orang tua juga sudah siap mau membantu kedokteran, ya sudah. Nanti kita bantu di administratifnya. Bagaimana caranya nilai biologi dan kimia dia harus lebih tinggi daripada nilai yang lain. Kita amankan situ. Walaupun mungkin anaknya pintar fisika, pintar matematika, ya kita bantu dia. Jangan sampai dia kemudian kalah ya, nggak masuk di seleksi mapel primernya.
Kenapa? Karena ketika mapel primer saja nggak masuk, itu nggak akan dikoreksi. Kasusnya seperti tadi, walaupun dia anak olimpiade biologi, itu ketika nilainya tidak masuk, misalnya fisikanya di atas biologi dan kimia, itu nggak akan dikoreksi. Dan itu dari dulu. Saya jadi punya jawaban ketika dulu teman saya SMA dulu, beliau olimpiade kimia sampai nasional, tapi pengen jalur raport kedokteran nggak lolos. Ya karena apa? Dia ternyata pinter di semua mapel. Fisika bisa, bahan olahraga dia bagus. Nah mungkin gara-gara itu, kepinteran. Jadi apa? Mapel primernya tidak masuk. Nah makanya kita cek dulu. Anak-anak pengennya apa? Kita amankan mapel primernya. Jangan sampai mapel primernya tidak masuk. Gitu. Terus kemudian lanjut Miss Ken. Nah ini nilai-nilai yang lain ya. PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, ini bisa jadi bahan pembanding juga. Jadi dibanding setelah nilai mapel primer tadi, mungkin ketika ada yang hampir sama, kemudian baru diperingkatkan nilai yang lain. Dicek apakah nilai yang lain lebih bagus pada teman-temannya. Jadi bisa jadi karena itu se-Indonesia, mungkin ada nilai-nilai yang hampir sama. Nah maka mapel yang lain jadi pembandingnya. Jadi yang setelah yang penting tadi, mapel primer, yang lainnya akan jadi pembandingnya. Gitu. Lanjut lagi, Miss. Ini masih sama nilai-nilai mapel yang lainnya. Lanjut lagi, Miss. Nah, ayo bunda sekalian, saya bersyukur sekali sekarang menteri kita mengeluarkan kebijakan ada TKA. Kenapa? Karena dengan adanya jalur raport yang seperti tadi masif sekali, itu banyak sekolah yang kita lihat markup nilai. Ya, markup nilai. Kalau tadi saya bukan markup nilai ya, tapi saya tadi kita hanya menjalurkan saja. Kita tidak akan menaikkan terlalu jauh. Ada seorang dosen itu ketika ngundang guru-guru di SMP itu, banyak yang bunda-bunda itu ingin, Mister nilainya dinaikkan Mister, kalah sama sekolah yang lain. Lah masa kayak gitu kan? Yo nggak bisa ya kayak gitu ya. Akhirnya apa? Saya senang sekali ketika PKA muncul lagi, berarti kira-kira seperti UN zaman dulu-dulu itu. Kita perlu standar itu. Kalau nggak ada standar itu nanti pokoknya nggak ada standarnya. Bahkan ada anak sampai SMP nggak bisa baca itu ada. Kan sedih sekali sebenarnya. Nah makanya perlu ada TKA lagi. Nanti insya Allah di kita kita akan siapkan juga mengikuti regulasi pemerintah. Ketika pemerintah mengadakan TKA, berarti nanti 3 tahun kemudian kita juga akan ikut TKA, kita siapkan dari sekarang. Dan sedikit bocoran, kemarin SMA yang Solo sudah ikut TKA dan mereka semua kaget. Ternyata apa? Kisi-kisi yang dibagikan oleh pemerintah itu beda dengan yang dikeluarkan. Jadi itu jadi pembelajaran kita. Jadi nanti kita tidak akan fokus ke kisi-kisi, kita akan benar-benar belajarkan ke anak-anak semuanya sekuat-kuatnya. Dan alhamdulillah di SMA Bes Karanganyar Sidang kemarin kita mengadakan tryout TKA untuk anak SMP. Itu se-Indonesia kemarin sudah pesertanya 3.500 2 kali itu. Dan di situ kita belajar juga bagaimana TKA yang nanti akan didukung oleh pemerintah. Jadi nanti kita akan siapin juga. Kita akan dukung program pemerintah ini, kita akan siapkan. Nah, itu interpersonal berarti kemampuan komunikasi dengan banyak orang. Kalau intrapersonal berarti kemampuan memahami dirinya sendiri. Kemudian M itu musik ya, musik ini. Salah tulis saya. Musik, kemudian K kinestetik, N natural. Ini saya sampaikan dulu cara membacanya. Ini contoh yang cukup bagus untuk dijadikan diskusi. Dalam artian apa? Kalau kita melihat di sini skor yang tertinggi musik sama interpersonal. Tapi yang saya tuliskan di sini yang pertama visual spasial. Lah kok bisa? Ini yang tertinggi katanya musik sama interpersonal. Jadi cara saya membuat peringkat itu kita juga melihat kondisi psikis di masyarakat Indonesia yang sekarang. Jadi kita mengamati orang Indonesia sekarang itu masih beranggapan bahwa urut-urutan kecerdasan itu paling tinggi tetap logika matematika. Kita belum bisa menghilangkan persepsi itu.
masih tetap di masyarakat tuh menganggap orang pintar matematika berarti pintar semuanya. Itu anggapan itu. Makanya saya urutannya dari situ. Kemudian linguistik, kemudian visual spasial. Walaupun nanti ayah bunda juga bisa mempersiapkan 10-20 tahun ke depan, itu kecerdasan yang paling penting itu justru yang interpersonal. Jadi bagaimana dia mampu self marketing, dia mampu mempromosikan potensi dirinya, kemudian dirubah jadi keuntungan bagi dirinya. Nah, itu yang kemampuan di interpersonal. Nah, itu tapi 10-20 tahun ke depan. Nah, sedangkan di logika matematika ini yang sekarang masih dominan. Nah, maka dari itu urutan yang saya tulis di sini, ini adalah urutan saya berusaha realistis dulu dengan kondisi sekarang. Makanya walaupun ini urutannya yang tertinggi interpersonal sama musik, ya, mengalahkan visual nih, tapi saya tuliskan situ visual dulu, visual spasial dulu. Karena apa? Karena memang yang masih dianggap di Indonesia lebih tinggi yang itu. Kemudian baru musik, baru interpersonal. Oke, gitu ayah bunda. Nah, nanti hasil tes nabahannya itu bisa ayah bunda diskusikan dengan ananda di rumah. Ini hasil kamu seperti ini. Ini hasil tes sekarang. Bisa jadi ketika tes lagi besok nanti akan berubah. Itu bisa jadi sangat mungkin sekali. Nah, tapi hasil tesnya sekarang bisa diskusikan ke anak-anak. Benar nggak refleksi kamu seperti ini? Kalau betul, ini ada beberapa saran aktivitas dan juga saran profesi ke depan. Kira-kira kamu minat yang mana? Aktivitas ini cocok nggak ketika mendukung potensi kamu semakin bagus ke depannya? Nah, Ananda bisa dipersiapkan dari sekarang seperti itu. Biar nanti ada gambaran. Seperti tadi Bu Naning sampaikan, kita perlu mempersiapkan anak-anak dari sekarang. Ajak diskusi, biar nanti apa? Mereka dari awal sudah mempersiapkan tangga suksesnya. Tangga suksesnya sudah disiapkan dari awal. Sampai mendadak di kelas 12 baru kemudian, wah ini aku mau ambil kuliah ini, yaitu udah telat sekali. Mending dari sekarang sudah tes minat bakat, dicek mau kemana. Oke, lanjut miskan. Ini urutannya, urutan menurut yang di Indonesia sekarang. Jadi yang paling tinggi, orang-orang masih menganggap itu kecerdasan logis matematis yang paling penting. Ya ini realistis ya, realistis. Kemudian bawahnya baru verbal linguistik, kemudian kecerdasan interpersonal, visual spasial, kinestetik, intrapersonal, naturalis, terakhir musikal. Jadi musik itu kadang masih dianggap bukan kecerdasan inti ya, tapi sekedar bakat saja. Padahal itu kecerdasan inti juga. Karena Howard Gardner ini membuat 8 bagian ini itu tidak sembarang. Dia nelitinya itu sampai ke bagian otaknya. Ketika anak ada yang pintar matematika tuh otaknya sebelah mana yang lebih dominan aktif. Ketika dia misalnya pintar bermain musik, itu bagian otak mana yang bekerja. Visual spasial itu otak mana yang bekerja. Jadi tidak sekedar survei, tapi sampai ke sisi biologisnya juga. Itu dicek semuanya oleh Howard Gardner. Oke, lanjut Miss. Nah, namun ini urutan untuk 10-20 tahun ke depan. Jadi nanti yang paling penting itu adalah interpersonal. Ya, interpersonal itu ke depan akan yang paling penting. Contohnya apa? Kita melihat ada Steve Jobs, ya, almarhum yang jadi CEO-nya Apple. Beliau itu jurusan bahasa ya kalau nggak salah ya, jurusan bahasa. Tapi bisa bikin produk Apple yang sangat digemari oleh banyak orang. Ya, bagus sekali. Nah berarti kan apa? Kenapa bisa orang yang tidak punya latar belakang teknik justru bisa memimpin perusahaan teknologi? Karena apa? Steve Jobs punya leadership yang bagus. Dia tahu Apple walaupun ya, ekosistemnya jelek, ya, dalam artian ketika mau connect ke sana alatnya sendiri, connect ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa. Tapi justru alatnya diminati, harganya tinggi. Kenapa? Karena dia tahu ketika orang-orang yang kemudian butuh penampilan, butuh pengakuan, itu dia butuh bentuk laptop yang seperti apa. Nah, itu ada di situ. Kecerdasan ini yang paling
penting 10-20 tahun ke depan. Nah, itu ayah bunda sekalian. Jadi kita juga bisa memandang di situ. Oke, lanjut miskin. Nah, itu ayah bunda sekalian. Jadi saya simpulkan, ya, ini adalah apa yang akan kita lakukan di SMA BPS Karanganyar. Dan saya yakin yang saya sampaikan ini tidak disampaikan oleh yang lain, ya. Saya yakin soal yang tidak akan membahas ini. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena memang saya sendiri yang melihat ini adalah hal yang penting ketika kita di SMA pasti pengennya anak-anak kuliah lanjut kemana. Nah, karena itu kita perlu fasilitasi. Dan bukan hanya sekedar jurusan, kita akan berikan wawasan dan juga kita akan berikan penguatan. Kenapa? Hari ini kita juga melihat hal yang kemudian kita perlu prihatin, gitu. Anak-anak kuliah sudah mau selesai, ada yang kemudian bunuh diri dan sebagainya. Kan kita lihat sekarang semakin banyak kasusnya. Nah, kita akan dengan penguatan ke anak semua. Baru tadi malam juga saya dapat kabar ada yang anak yang pintar banget ketika SMP SMA, kemudian nggak taunya ketika kuliah itu sampai 7 tahun. 7 tahun terus kemudian nggak tahu lulus atau nggak tahu. Nah, itu kan repotnya kayak gitu. Dia nggak terbuka sama orang tuanya, lulus atau enggak kita nggak tahu. Nah, padahal dia pintar banget. Kenapa? Karena tidak menjamin anak yang pintar teori di kelas ketika masuk skripsi itu dia bisa bertahan. Nah, itu yang kemudian kita juga mau kasih penguatan ke anak-anak. Ya, yang penting itu kuliah selesai, nggak perlu terlalu idealis, ya kan? Kuliah bikin skripsi nggak terlalu idealis. Sudah menurut dosennya aja seperti apa, selesaikan, dan cari kerja. Nah, kayak gitu aja, ya. Ya, nanti ketika kuliah lanjut kan baru tahu. Saya beberapa kali diceritakan oleh teman sama bapak saya ketika mau S2, mereka cerita, kalau kamu nanti udah S2, kamu akan buka skripsimu tuh ketawa. Ternyata betul. Skripsi saya kok lucu nantinya. Nah, itu jadi nggak usah terlalu idealis. Nah, kita akan berikan ke anak-anak kayak gitu. Anak-anak kita akan bekali dunia kampus tuh seperti ini, segera lulus, ya nggak usah terlalu segala macam. Nah, konselingnya kita siapkan juga. Administratif juga kita siapkan. Jadi ketika anak-anak sudah ketahuan dari kelas 10 mau kemana, kita antisipasi dulu. Kalau mau keluar negeri berarti dia butuh ini. Nah, kita siapkan dari awal. Kamu harus punya tes IELTS, kamu harus punya raport yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, kita siapin dari awal. Jangan sampai mendadak. Kamu pengen ke kedokteran, yuk kita siapkan dari awal. Berarti kamu kalau mau ikut lomba jangan sampai